Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di kelas Pasti Paham Investasi. Bersama saya Sutrisna Bidaya dari CGSMB Sekuritas. Perkenalkan, saya dari tim Syariah CGSMB Sekuritas, yang mana di sesi kali ini, di kelas pasti kali ini, kita akan membahas mengenai investasi syariah. Ya, dan saya juga ucapkan kepada Bapak Ibu yang live di Facebook juga ya, selamat datang dan semoga puasanya ya, kemudian nih sekarang kita udah masuk di hari ke-12 ya. Mudah-mudahan puasanya kuat dan lancar sampai akhir ya. Baik, di kelas pasti kali ini kita akan diskusi ataupun berbincang mengenai investasi syariah. Kita akan coba membahas ya sedikit nih sambil ngebuburit gitu ya, nunggu buka puasa atau nunggu asar gitu ya. Kita akan coba diskusi mengenai investasi syariah. Ya, mungkin nanti akan kita kedatangan tamu juga ya di sesi kali ini. Saya nggak sendiri, di sini nanti ada Mas Wildan dari IDEX Islamic Bursa Efek Indonesia yang akan membantu ataupun sharing kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu ya mengenai investasi syariah di Indonesia. Jadi nanti akan diperkenalkan investasi syariah itu seperti apa gitu ya, dan produknya ada apa aja gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh tim dari IDEX Islamic yaitu dengan Mas Wildan. Nah, di sesi ini memang ini kita akan ada 2 kali kegiatan ya, khususnya untuk investasi syariah. Nanti di minggu depan ya kita juga akan adakan di jam yang sama, di hari yang sama, di Senin juga minggu depan kita akan adakan kelas pasti juga, pasti yang mana pembahasannya sama mengenai investasi syariah, karena momentumnya kita mumpung di Ramadan gitu ya, sekalian ngabuburit. Jadi nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu yang belum sempat ikut bisa ikut di kelas kami di minggu berikutnya ya. Baik, di sini sudah ada Mas Wildan dari Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sutrisna. Suara saya terdengar ya, Mas ya? Alhamdulillah jelas Mas Alhamdulillah, Wildan. siap, Gimana siap. kabar Mas Wildan? Sehat? Alhamdulillah, Mas Sutrisna. Mas Sutrisna gimana, Mas? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Lancar, Alhamdulillah. Belum ada yang bolong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya jangan ada kendala lah sampai akhir ya. Baik, Amin. baik Mas Wildan. Di sisi kali ini ya, di kelas pasti, ini kelas program kegiatan kami yang rutin diadakan ya. Jadi di momen kali ini kita akan coba diskusi mengenai investasi syariah, Mas Wildan ya. Jadi di sini rekan-rekan apa namanya kita nyebutnya kelas pemula lah gitu ya. Jadi ini peserta yang atau Bapak Ibu yang hadir di kali ini adalah para calon investor ataupun yang mungkin existing investor yang belum memahami tentang investasi syariah dan pengen tahu gitu bagaimana sih ataupun seperti apa sih investasi syariah. Nah, mungkin untuk bersingkat waktu Mas Wildan, saya persilahkan sepenuhnya waktu ke Mas Wildan untuk memaparkan mengenai investasi syariah. Silakan Baik, Mas Wildan. baik. Terima kasih banyak, Mas Sutrisna. Saya izin share screen ya, Mas ya? Boleh, silakan. Baik. Oke, sudah terlihat ya layar saya? Oke, sudah Mas. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin perkenalan kembali ya. Perkenalkan, saya Wildan Syuruk dari Divisi Pasar Modal Syariah. Di sini saya mau berterima kasih kepada teman-teman dari CGSIMB sudah memberikan waktu ya buat kami untuk sharing-sharing mengenai pasar modal syariah seperti apa. Dan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir nih, udah semangat padahal di siang bolong ini pada saat kondisi puasa tapi masih
sempat untuk meluangkan waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat nih untuk ngabuburitnya. Nah, mungkin sebelum saya masuk pada materi, saya mungkin ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa sih ID Islamik itu. Mungkin banyak yang sering lihat gitu ya di berseliweran di Instagram atau di media sosial, atau sering dengar temennya ada yang ngomong ID Islamik itu sebenarnya apa. Nah, mungkin sedikit perkenalan dari kami gitu ya. Jadi ID Islamik ini adalah branding ya. Jadi branding dari kami, Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Jadi ID Islamik ini masih part of Bursa Efek Indonesia. Kita adalah divisinya gitu. Jadi kita masih bagian dari Bursa Efek Indonesia yang memang kita fokus untuk pengembangan pasar modal syariahnya seperti itu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mau tahu lebih lanjut gitu tentang pasar modal syariah, itu bisa coba mampir gitu ya ke media sosial kita, ada di Twitter, Instagram, kemudian YouTube, Facebook, dan juga di website kami di idxlamic.idx.co.id. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan nih buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama nih, mungkin saya temanya nih agak ini nih, biar biar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang lagi puasa nih biar seger gitu ya. Jadi saya coba pakai temanya ada unsur-unsur makanannya nih. Jadi mungkin buat Bapak Ibu biar kita seger gitu ya sembari nunggu. Saya mohon maaf juga nih kalau misalnya ada yang tergoda atau gimana. Tapi saya pakai temanya, saya coba pakai temanya makanan nih. Jadi mungkin pertanyaan pertama, apa itu investasi syariah gitu. Nah, jadi kalau misalkan investasi pada umumnya mungkin yang existing atau yang beberapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin ada yang pernah dengar investasi itu apa sih sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah investasi syariah itu apa gitu. Jadi sebenarnya secara definisi investasi syariah itu nggak jauh beda dengan investasi pada umumnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi memang yang hanya menjadi pembeda itu adalah kata-kata yang saya coba garis bawahi di sini, yaitu memenuhi prinsip syariah gitu. Jadi pembedanya di prinsip syariah yang dijalankannya gitu dalam menjalankan kegiatan investasi gitu. Nah, apa aja sih unsur-unsur prinsip syariah yang ada dalam investasi syariah? Nanti mungkin akan saya coba jelaskan kira-kira apa saja sih unsur-unsur yang menurut prinsip syariah itu tidak boleh ada gitu. Nah, selanjutnya mungkin perkenalan sedikit terkait investasinya terlebih dahulu nih, sebelum saya coba lebih lanjut terkait investasi syariahnya. Jadi, kalau saya biasa menganalogikan investasi itu sama kayak masak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kenapa sih disamakan dengan masak gitu ya? Jadi, memang memasak dan investasi itu sama-sama dibutuhkan untuk satu kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Kita kalau mau makan kan tentu kita harus masak dulu gitu makanannya gitu. Sama dengan investasi, kalau kita mau sesuatu gitu ya, kita perlu investasi terlebih dulu gitu buat mendapatkan sesuatu itu gitu. Entah itu untuk dana pensiun atau untuk tujuan lainnya gitu ya, tetap dibutuhkan investasi terlebih dahulu gitu. Jadi sama-sama dibutuhkan lah di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian ini juga menggoda ya gambarnya. Jadi persamaan investasi dan memasak juga salah satunya adalah pertama, sebelum kita memasak, kita juga perlu tentukan apa sih makanan yang akan kita persiapkan gitu. Misalkan untuk sarapan, makan siang atau makan malam gitu. Nah, sama seperti investasi juga. Jadi ketika kita mau mulai investasi, kita juga perlu tentukan nih kira-kira tujuan investasinya untuk apa nih. Kalau misalkan makanan itu untuk makan siang nih, kira-kira apa nih investasi yang akan kita jalankan, ini tujuannya apa gitu. Kenapa ini penting teman-teman, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian? Karena ketika kita sudah tahu eh, apa tujuan investasi kita, kita juga akan perlu cari tahu nih kira-kira kapan nih investasinya bisa kita butuhkan gitu. Sama dengan memasak juga ya. Kalau misalkan kita tadi tujuannya adalah untuk makan siang, maka kapan nih kira-kira makanan ini akan dihidangkan gitu kan, itu kan perlu ada pertimbangan waktu juga gitu. Nah, makanya sama seperti investasi juga, kira-kira apa nih investasi kita tujuannya untuk apa, dan perlu kita pertimbangkan juga kira-kira durasinya butuh berapa lama gitu. Karena begini teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita bicara investasi untuk dana pensiun misalkan. Nah, itu kan tujuannya sudah jelas dana pensiun. Nah, kira-kira kita butuhnya kapan nih? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan kedua gitu. Untuk pensiun mungkin masih lama, tapi mungkin bagi teman-teman sekalian mungkin yang punya kebutuhan di dekat-dekat ini seperti untuk menikah, untuk beli motor dan lain-lain itu kan perlu tentukan juga tujuannya untuk apa. Ketika tahu nih tujuan adalah untuk misalkan menikah, let's say gitu. Terus kira-kira kapan nih nikahnya, kapan nih? Nah, itu kan yang perlu ditentukan gitu. Kira-kira kapan gitu untuk
mendapatkan hasil investasinya gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah tahu nih kira-kira tujuan investasinya untuk apa, kemudian durasinya berapa lama nih kira-kira. Nah, kemudian kita perlu juga siapkan kira-kira produk investasi apa sih yang halal dan sesuai syariah yang bisa kita gunakan gitu untuk mencapai investasi tadi gitu. Sama dengan memasak juga ya. Jadi kita sudah tahu mau masak apa, berapa lama lagi kita masak. Nah, kita juga perlu tahu nih kira-kira bahan-bahan apa sih yang halal ini yang bisa kita gunakan untuk masak masakan tadi gitu yang ingin kita buat tadi gitu. Nah, sama dengan investasi juga seperti itu. Jadi setelah kita tahu tujuan investasi kita seperti apa, kemudian juga durasinya kira-kira berapa lama gitu ya. Nah, kemudian kita cari nih kira-kira dari tujuan dan juga durasi tadi yang sesuai syariah mana aja nih gitu. Nah, setelah kita tahu kira-kira tujuan investasinya apa, durasinya berapa lama, kemudian yang syariah mana saja, nah kita bisa tentukan kira-kira produk investasi apa sih yang cocok untuk kita gitu. Jadi ini sebagai self assessment juga buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam memilih produk investasi syariah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa coba pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Jadi kira-kira tujuannya apa, kemudian juga kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai tujuan tadi gitu ya, dengan perhitungan pendapatan Bapak dan Ibu sekalian saat ini, kemudian juga durasi sampai ke tujuan keuangan tadi yang ingin dicapai gitu. Jadi sama seperti memasak juga, jadi setelah kita tahu mau masak apa, kita tahu berapa lama lagi kita harus menyajikan masakannya, yang halal mana aja. Nah, kita sudah bisa nih menentukan kira-kira bahan masakan yang sesuai ini apa nih gitu. Jadi saya coba ilustrasikan seperti nah, setelah kita tahu bahannya, terus kita masak, penting juga kalau kita masak itu perlu dipantau sampai makanannya matang sempurna. Jangan sampai ditinggal-tinggal, lupa gitu kan kalau kita lagi masak, yang mana akhirnya malah malah gosong gitu masakannya. Sama seperti investasi juga seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Setelah kita tadi apa namanya sudah tentukan tujuannya, waktunya, kemudian bahannya apa aja, terus kita mulai masak. Itu juga perlu kita pantau gitu investasi kita, jangan sampai kita lupa investasi kita seperti apa, investasi kita sampai kita lupa gitu. Kita punya investasi dan yang malah ketika apa namanya investasinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, malah kita yang rugi gitu. Jadi penting untuk kita selalu pantau portofolio investasi kita secara rutin, biar kita tahu nih kira-kira kondisi apa namanya portofolio Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nih masih sesuai nggak sih sama rencana Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Misalkan malah investasi atau portofolionya merah gitu, karena itu kan perlu ada evaluasi gitu, kira-kira apa nih yang salah dari portofolio Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu, apakah masih masih sesuai gitu dengan kondisi yang ada saat ini gitu, jangan sampai nanti malah merah dan yang rugi malah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Jadi penting juga untuk dipantau gitu ya sampai apa namanya tujuan keuangan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tercapai gitu. Nah, ngomongin soal masak juga, ini saya juga coba analogikan investasi ya. Jadi setiap orang itu punya selera makan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ketika kita lihat ada orang makan makanan pedas gitu ya, terus kita kayaknya ngeliatnya enak nih gitu. Kalau di bahasa Sunda namanya seuhah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang pedas nih, kayaknya enak nih makannya pedes gitu kan, menggoda lah gitu kalau misalnya kita lihat ada orang makan pedes, kayaknya enak nih kita pengen pengen juga nih makan makanan pedes. Nah, padahal kita nggak kuat pedes gitu, dari mulut sampai sampai perut kita nggak kuat pedes nih. Terus akhirnya kita coba masakan pedes juga gitu, kita coba masak seblak gitu kan, pedes, cabenya 20 gitu kan kita masukin, tapi pas kita makan malah kita yang tersiksa gitu. Nah, sama seperti investasi juga ketika kita ngelihat ada orang investasi, "Wow, ini untungnya gede nih, kayaknya saya mau juga nih investasi di produk ini," gitu. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian ikut-ikutan kayak gitu gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang, "Oh, ini kayaknya orang upload story gitu kan, beli saham ABCD untung gede," gitu ya, tapi Bapak Ibu dan teman sekalian langsung asal beli aja gitu karena kelihatannya kayaknya untung nih di saham ABCD nih. Padahal belum tentu saham ABCD ini cocok dengan Bapak Ibu dan teman sekalian gitu. Kenapa kenapa belum tentu cocok? Karena mungkin aja yang ditampilkan di story itu atau di foto itu gitu ya, di tangkapan layar itu cuma pas untungnya aja gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau misalkan dia tuh sebelumnya pernah rugi minus berapa persen gitu ya. Yang mana belum tentu Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian kuat gitu menahan ketika ada di kondisi itu gitu. Jadi mungkin di sini yang pengen saya sampaikan juga mungkin tadi setiap orang punya selera makan beda-beda, setiap orang punya preferensi risiko yang beda-beda dalam investasi. Jadi coba sesuaikan dengan selera atau preferensi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian gitu.
Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka asin. Nah, silakan disesuaikan aja gitu. Karena yang paling kenal diri kita adalah ya diri kita sendiri gitu. Jadi silakan di assessment ulang lagi, kira-kira cocoknya di mana gitu. Nah, kemudian ini juga yang paling penting dalam berinvestasi sama juga dalam memasak gitu ya. Kalau kita lagi masak gitu ya, terus perut kita lapar, terus kita nggak nyiapin cemilan nih. Terus pas kita lagi masak, kita lapar, kita comot aja tuh makanan masakan yang lagi kita masak gitu. Lama-lama kan habis gitu masakannya. Jadi malah nggak ada yang bisa dihidangkan gitu. Nah, sama dengan investasi juga gitu. Jadi jangan sampai ketika kita lagi investasi terus kita ternyata ada kebutuhan gitu ya, kita comot investasinya kita cairin gitu ya. Malah ujung-ujungnya malah habis gitu investasinya. Jadi di sini mungkin poin yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi pastikan seluruh kebutuhan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian itu tercukupi atau siapkan dana darurat. Jadi ketika nanti ada kebutuhan darurat, kebutuhan tiba-tiba, itu nggak pakai dulu dana investasinya gitu, tapi pakai dana darurat tadi yang memang disiapkan gitu. Jadi kalau lagi masak gitu ya, ketika tiba-tiba lapar, ada cemilannya gitu. Jadi ketika kita lapar, kita tinggal nyemil cemilan itu. Jadi nggak perlu comot-comot masakannya gitu. Nggak ganggu investasinya, nggak ganggu masakannya gitu. Jadi ini yang penting kedua ya buat Bapak dan Ibu yang ingin mulai investasi tadi, sesuaikan lagi dengan preferensi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga pastikan seluruh kebutuhan kita sudah terpenuhi, jangan sampai kita nomor satukan investasi tapi malah kita sendiri yang hidupnya apa namanya kesusahan gitu atau banyak kebutuhan yang belum tercukupi tapi malah sudah mulai berinvestasi gitu. Jadi pastikan kebutuhan kita sudah tercukupi terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kan kita sudah ada terbayang lah sedikit sebenarnya investasi itu apa dan mungkin apa aja sih yang perlu disiapkan dalam berinvestasi syariah gitu kan. Kemudian alasan kedua adalah mungkin bagi yang belum mulai berinvestasi atau masih ragu nih, udah buka akun gitu ya, sudah jadi investor tapi masih butuh alasan lagi nih, kira-kira kenapa sih kita perlu investasi gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa alasan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin alasan yang sebenarnya jelas terlihat di mata kita sekalian, tapi mungkin banyak juga yang karena mungkin nggak sadar gitu ya, padahal sebenarnya sangat jelas sekali ada, itu adalah inflasi. Jadi mungkin waktu zaman saya SD gitu ya, mie goreng atau mie rebus itu di kantin saya waktu itu beli yang udah dimasak itu harganya 3.000 gitu. Nah, sekarang tahun lalu saya ke warkop gitu ya, pesan Indomie mie goreng ya, mie goreng atau mie rebus gitu ya, yang nggak pakai telur nih, nggak pakai telur, yang cuma polosan aja digoreng, itu harganya udah 7.000. Jadi memang ada terlihat jelas bahwa ada peningkatan harga nih Bapak Ibu dan Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau misalkan mungkin perlu contoh yang lain nih, contoh yang lain ada lagi contoh yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya notice banget nih biasanya di BBM nih, BBM. Coba mungkin dulu zaman zaman tahun 2005 atau 2000 berapa masih masih di bawah 10.000 gitu. Sekarang udah harganya udah di atas 10.000 gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh kenapa sih kita perlu berinvestasi gitu. Karena memang ada inflasi gitu. Jadi tujuan investasi ini adalah untuk menahan inflasi tadi gitu. Jadi dengan kita berinvestasi, kita dapat return yang memang return ini mengalahkan inflasi itu gitu. Jadi misalkan inflasinya 3%. Ketika investasi kita 5%, kita masih bisa mengalahkan inflasi sebesar 2% gitu. Jadi itu tujuannya agar kekayaan kita atau harta kita itu nggak kegerus inflasi tadi gitu. Karena walaupun secara nominal sebenarnya sama gitu ya, 10 juta, tapi memang dengan 10 juta ini yang dulunya kita bisa beli banyak barang gitu ya, tapi ketika adanya inflasi dengan uang 10 juta ini barang yang kita beli malah jadi sedikit gitu. Makanya perlu adanya perlu adanya investasi untuk mengalahkan inflasi tadi gitu. Nah, kedua kita ngomongin soal pengeluaran nih. Jadi pendapatan yang kita dapatkan gitu ya, baik dari pekerja dan lain-lain itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan biaya hidup kita gitu. Mungkin bagi yang masih muda gitu ya, belum banyak kebutuhannya gitu. Hanya untuk kebutuhan diri sendiri aja gitu. Nah, tapi seiring dengan bertambahnya usia gitu ya, ada banyak kebutuhan yang tiba-tiba muncul. Misalkan yang muda mungkin nggak mau hidup sendiri lagi terus gitu kan, mungkin juga perlu mempersiapkan buat nikah. Nah, setelah nikah ada kebutuhan mau punya anak gitu ya. Kemudian kalau udah punya anak pasti juga nambah kebutuhannya, harus ngebayarin pampers, ngebayarin susu dan lain-lain buat sekolahnya. Kemudian juga mungkin tadi pas mau nikah pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal. Kemudian setelah punya tempat tinggal biar nggak capek kalau keluar kota atau mudik, pengen punya mobil dan lain-lain, pengen kuliah lagi, pengen umroh, pengen haji, pengen traveling dan lain-lain. Ini kan peningkatan biaya hidupnya makin banyak nih, kebutuhan hidupnya nih. Tapi
apakah pendapatan kita selalu meningkat? Kadang kan memang enggak ya. Kadang biaya biaya hidupnya naik, tapi gaji kita nggak selalu mengikuti gitu. Atau bahkan ketika umur 56 tahun gitu ya, di sini kenapa grafiknya melandai gitu ya, menurun, karena memang ada masa pensiun gitu. Jadi kebutuhan kita meningkat setiap setiap bertambah umur, tapi ketika mencapai titik tertentu kita pensiun, itu kita malah udah nggak dapat pendapatan lagi atau bahkan cuma cuma, uang pensiunan aja gitu yang memang nggak sebanyak gaji yang kita dapatkan selama ini gitu dan nggak nggak berbanding dengan, biaya hidup yang kita punya pada saat itu gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita perlu investasi juga adalah karena untuk mempersiapkan, biaya-biaya hidup atau kebutuhan-kebutuhan yang memang tak terduga ini gitu. Nah, selanjutnya juga mungkin, mirip-mirip ya, jadi ada ketidakpastian di masa yang akan datang, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya, nggak ada yang tahu, akan ada Covid, nggak ada yang tahu, kita akan seperti apa di masa yang akan datang, maka dari itu perlu juga untuk kita untuk berinvestasi untuk mempersiapkan nih eee kira-kira di masa yang akan datang nih kita akan seperti apa gitu. Makanya perlu juga kita siapkan, kira-kira investasi kita nih akan terpakai juga gitu untuk, di masa yang akan datang gitu. Nah, tadi ngomongin soal investasi syariah, soal kenapa sih harus mulai investasi syariah, kemudian coba kita perdalam lagi sebenarnya, apa sih pasar modal syariah itu gitu. Tadi kan ngomong investasi syariah itu kan sebenarnya kata kerjanya gitu. Nah, terus tempatnya di mana? Tempatnya di pasar modal syariah gitu. Nah, tapi apa sih pasar modal syariah itu gitu? Nah, jadi, secara definisi memang sama dengan investasi syariah ya. Jadi pasar modal syariah itu ya adalah pasar modal yang seluruh aktivitasnya memenuhi prinsip syariah atau prinsip Islam gitu. Jadi sama seperti investasi syariah, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar modal syariah juga seperti itu. Jadi pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh aktivitas atau kegiatan dalamnya itu adalah memenuhi prinsip syariah. Nah, prinsip syariahnya seperti apa nanti akan saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tapi mungkin nih sebagai klarifikasi, jadi, Bursa Efek Indonesia itu apa sih? Apakah sama dengan pasar modal gitu kan? Nah, jadi Bursa Efek Indonesia ini adalah penyelenggara dari si pasar modal ini gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah lihat ada pasar induk apa gitu, nah itu kan ada pengelolanya tuh, ada pengelolanya, yang nyediain kios dan lain-lain. Nah, Bursa Efek Indonesia adalah pengelola pasar modalnya itu gitu. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan akan seperti ini gitu. Kalau tadi Bursa Efek adalah pengelola pasarnya, nah mungkin yang jadi produknya di dalamnya adalah efek. Jadi efek ini bisa berbentuk saham, bisa bentuk reksadana, ETF atau sukuk gitu. Jadi barang yang dijual di pasar modal itu kalau misalkan di pasar buah kan yang dijual banyak buah gitu. Nah, kalau di pasar modal yang dijual adalah tadi efek tadi gitu. Ada saham, ada reksadana, ada sukuk, ada obligasi dan lain-lain gitu. Nah, cuma kalau khusus di syariah ini memang hanya efek-efek yang, memenuhi prinsip syariah aja, misalkan saham syariah, kemudian reksadana syariah, ETF syariah, sukuk, dan lain-lain gitu, yang memang, efek-efek yang memenuhi prinsip syariah. Kemudian, ngomongin efek gitu, ngomongin produk gitu ya, yang ngebuat sebenarnya siapa sih gitu, yang jadi produsennya siapa? Nah, yang jadi produsen ini adalah emiten atau negara gitu, tergantung siapa yang menerbitkan gitu. Kalau misalkan yang menerbitkan adalah saham, saham syariah ya yang menjadi produsennya adalah emitennya gitu atau perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau nggak misalnya ngomongin sukuk negara gitu ya, yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan adalah negara gitu. Kemudian kalau misalkan penjualnya, nah tadi kan efeknya sudah tahu ya, efeknya adalah saham syariah dan lain-lain. Produsennya adalah, perusahaan yang menerbitkan saham syariah tersebut. Nah, kira-kira penjualnya siapa? Kita kalau mau beli saham syariah tuh ke siapa gitu, harus lewat siapa gitu. Nah, yang, bisa jadi tempat kita beli saham syariah adalah perusahaan sekuritas. Contohnya apa? Perusahaan sekuritas, contohnya adalah si JSCMB ini gitu. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kalau misalkan mau beli saham syariah, itu nggak bisa langsung ke perusahaannya gitu. Misalkan ke perusahaan ABCD terus ketok-ketok tokonya gitu ya, perusahaannya, sampai lobi terus, nanya, "Saya minat nih pengen beli saham perusahaan Bapak," gitu. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi harus melalui, perantaranya itu perusahaan sekuritas atau penjualnya gitu. Jadi sama seperti Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian kalau misalnya mau beli buah gitu ya, nggak langsung ke tukang, nggak langsung ke petani petani buahnya gitu. Jadi lewat penjual buahnya dulu gitu. Nah, penjual buahnya ini dapat dari si petani buahnya ini gitu. Jadi harus melalui perantara yaitu, perusahaan sekuritas. Nah, terus siapa sih pembelinya? Nah, pembelinya ini adalah investor gitu. Jadi secara struktur pasar modalnya sama ya seperti dengan pasar-pasar pada umumnya gitu, tinggal diganti aja gitu, kira-kira pihak pihak penjual atau pihak pembeli ini di pasar modal kira-kira apa sih sebutannya gitu. Jadi
sebenarnya secara struktur sama aja gitu. Ada yang dijual, ada yang menjual, ada yang membeli gitu ya, ada yang mengelola pasarnya, ada yang memproduksi barangnya gitu ya. Tinggal gimana sebutannya aja gitu kalau di pasar modal syariah. Nah, kemudian ini mungkin sedikit gambaran mengenai pasar modal syariah kita ya di Indonesia. Memang dari segi ini data saya ambil dari Januari ya, jadi masih belum banyak update ya. Tapi untuk sekarang ini memang jumlah investor kita sudah di angka 118 ya. Jadi kemudian juga untuk jumlah saham syariahnya pun juga sudah sangat banyak, pilihannya ada sekitar 550-an ya sekarang, 550 kalau saya nggak salah ya per Maret ini. Mungkin bisa dicek juga oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi hampir lebih dari mungkin lebih ya, lebih dari 50% saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah gitu. Jadi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu mungkin hampir 60%-nya adalah saham syariah. Jadi sudah sangat banyak sekali pilihan saham syariah yang bisa Bapak Ibu pilih. Mungkin nggak akan pusing karena terlalu dikit gitu. Mungkin pusingnya lebih ke, wah banyak banget nih saham syariah, pilih yang mana ya gitu. Mungkin lebih ke situ gitu. Nggak akan pusing, wah dikit banget nih sahamnya, kira-kira mana yang bagus ya. Jadi lebih karena kok banyak banget nih gitu. Kira-kira pilih yang mana ini yang bagus gitu. Nah, kemudian juga selain ada saham syariah, kita juga ada reksadana syariah, sudah ada 274. Bisa Bapak Ibu dan teman sekalian lihat, ada ETF syariah juga, saat ini ETF syariah 3, kemudian ada Sukuk, ada 269, ada EBA, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin penjelasannya mengenai saham syariah nanti dan produk-produknya akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum pasar modal syariah. Nah, ini mungkin karena kita ngomongin soal investasi ya, soal uang gitu ya, soal uang, soal harta orang gitu ya, soal kekayaan orang, properti orang gitu ya. Mungkin penting juga buat kita coba jelasin mengenai regulasi atau legalitasnya sebenarnya seperti apa sih gitu. Terutama mungkin kalau yang syariah ada tambahan kesesuaian syariahnya gitu. Nah, mungkin ngomongin soal legalitas terlebih dahulu gitu ya. Investasi di pasar modal syariah ini di Bursa Efek Indonesia melalui CYCNB ini sudah diatur melalui banyak peraturan ya. Pertama dari Undang-Undang Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal itu sudah diatur tentang penyelenggaraan pasar modal syariah di Indonesia. Kemudian juga kita juga sudah diatur dan juga diawasi oleh OJK ya, sudah ada 11 peraturan OJK yang mengatur mengenai pasar modal syariah, dan tentang kesesuaian syariah sudah ada 25 fatwa dari MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi kalau ngomongin soal regulasi atau hukum positifnya ya, gimana sih, apakah ini investasi bodong gitu kan, mungkin banyak yang nanya gitu kan. Saya kalau lihat publikasi-publikasi kegiatan edukasi pasar modal tuh suka ada yang nanya kayak gitu tuh, masih ragu karena apakah ini investasi bodong atau enggak gitu. Nah, mungkin slide ini bisa jadi jawaban buat Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, mengatasi keraguan Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat kita sudah diatur dan sudah diawasi oleh OJK, dan tentang kesesuaian syariah kita pun sudah diatur oleh fatwa DSN MUI gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya balik ke awal gitu ya, investasi syariah adalah investasi yang memenuhi prinsip syariah, atau investasi atau pasar modal syariah adalah pasar modal yang aktivitas atau kegiatannya memenuhi prinsip syariah gitu. Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya adalah prinsip syariah apa yang digunakan gitu kan. Nah, jadi prinsip syariah yang digunakan adalah prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI gitu. Jadi fatwa DSN MUI ini adalah hasil dari ijtihad para ulama gitu ya, mengambil dari hadis, Quran, dan juga pendapat-pendapat ulama yang lalu, kemudian juga dari kasus-kasus terdahulu gitu ya. Karena memang pada zaman dahulu ini nggak ada pasar modal gitu. Jadi mau nggak mau memang para ulama-ulama kita gitu ya, itu perlu ada usaha gitu ya untuk kira-kira membuat suatu acuan hukum gitu, kira-kira gimana nih hukum pasar modal syariah gitu. Jadi memang balik lagi memang sumbernya kepada Al-Qur'an dan hadis juga gitu. Tapi memang karena pada saat itu belum ada pasar modal ya, jadi perlu ada translasi lah oleh para ulama gitu, melalui usaha para ulama untuk menafsirkan kira-kira mana sih hukum pasar modal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis gitu. Nah, kemudian unsur apa yang dilarang dalam investasi syariah atau di pasar modal syariah gitu. Nah, ada setidaknya 2 sebenarnya Bapak dan Ibu yang perlu kita pastikan gitu. Yang pertama dari segi transaksi kita sesuai prinsip syariah, kedua dari segi objeknya kita sesuai prinsip syariah. Jadi jangan sampai salah satunya aja gitu. Jadi jangan sampai kita beli saham syariah tapi transaksinya nggak sesuai syariah, atau transaksinya syariah tapi objeknya nggak sesuai syariah gitu. Nah, sama aja kayak misalkan kita beli
bakso sapi gitu. Kita makan bakso sapi. Bakso sapinya halal gitu. Karena nggak mengandung unsur-unsur yang dilarang gitu. Tapi cara kita mendapatkan bakso sapi ini misalkan kita dengan cara mencuri atau dengan cara hal-hal yang tidak sesuai prinsip syariah lainnya gitu. Nah, itu kan otomatis eh, makan bakso sapinya menjadi tidak sesuai prinsip syariah gitu. Nah, sama dengan investasi syariah di pasar modal juga sama seperti itu. Jadi baik objek maupun transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang dilarang dalam pasar modal syariah gitu? Nah, yang pertama adalah unsur riba. Mungkin Bapak dan Ibu pernah sering atau ya sering dengar lah mengenai riba itu apa. Jadi riba itulah suatu tambahan transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di awal atau di depan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi tersebut. Jadi sudah diperjanjikan di awal misalkan harus balikin berapa gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori riba. Kemudian ada goror. Goror adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam satu akad baik mengenai kualitas, kuantitas dan penyerahan objek. Jadi eh, dalam syariah itu kita nggak jelas dalam hal misalkan kualitasnya nih, kita nggak tahu nih kualitas barangnya bagus atau enggak. Nah, itu nggak boleh. Kalau misalkan kita beli kayak beli kucing dalam karung itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah pembelinya gitu. Misalkan penjualnya tahu nih barangnya seperti apa, tapi karena dia buat semacam-macam mystery box gitu ya, tapi si pembelinya nggak tahu nih ini barang apa sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya malah yang rugi pembelinya gitu. Jadi dalam Islam itu harus setara gitu. Informasi yang dimiliki oleh pembeli dan penjual harus setara. Jadi keduanya harus sama-sama tahu kira-kira nih kualitas barangnya seperti apa gitu. Kemudian kuantitas kuantitas barangnya. Jadi harus tahu berapa sih jumlah barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual gitu. Kemudian ada penyerahan objeknya. Kira-kira bagaimana penyerahannya? Apakah waktunya H plus berapa? Kemudian juga apakah nanti akan dikirim lewat mobil atau pakai apa gitu. Nah, itu juga perlu jelas. Nah, ngomongin soal goror konteksnya di pasar modal syariah. Nah, ini yang menarik nih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kuantitas mungkin jelas gitu di aplikasi CGS-CMB-nya nanti mungkin bisa kelihatan gitu kira-kira berapa lot sih saham yang akan kita beli gitu. Misalkan 10 lot. Nah, itu kan udah jelas gitu kuantitasnya. Kemudian penyerahan objeknya juga sudah jelas gitu ketika kita beli maka sahamnya akan langsung masuk ke dalam portofolio kita gitu. Atau ketika kita jual, maka saldonya akan masuk ke dalam rekening kita gitu. Nah, itu kan udah jelas gitu. Nah, mungkin yang perlu menjadi catatan buat Bapak dan Ibu adalah dari sisi kualitas gitu. Karena kualitas ini perlu ada effort dari kita gitu untuk tahu lebih dalam mengenai kira-kira kualitas sahamnya seperti apa sih gitu. Nah, baru nanti unsur gorornya bisa hilang gitu. Nah, kemudian ketiga adalah maisir yaitu unsur untung-untungan, penipuan atau manipulasi. Dan keempat adalah tadi kehalalan barangnya gitu ya. Kalau unsur 1 dan 3 itu adalah ngomongin soal transaksinya. Nah, keempat ini ngomongin soal objeknya. Jadi pastikan objek yang Bapak Ibu investasikan gitu ya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, ini adalah yang menjadi pembeda gitu antara pasar modal atau investasi pada umumnya gitu ya dengan pasar modal syariah atau investasi syariah gitu. Jadi ada eh, ada beberapa yang menjadi perlu dibatasi gitu. Yang jadi apa namanya sesuatu yang perlu Bapak dan Ibu hindari untuk bisa investasi syariah di pasar modal syariah. Yang seperti itu yang jadi pembeda antara pasar modal syariah atau investasi pada umumnya gitu dengan pasar modal syariah dan investasi syariah. Nah, kemudian mungkin banyak juga yang masih ragu, ini investasi kayaknya untung-untungan nih, apa namanya, judi nih kayaknya nih. Uh, ngomongnya kalau misalkan rugi bukan rugi tapi kalah gitu atau kalau misalkan untung ngomongnya menang gitu. Nah, ini nggak ada yang menang nggak ada yang kalah sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi pasar modal itu kayak kita jual beli di pasar pada umumnya gitu. Kalau misalkan kita beli kan ada pertukaran barang gitu kan, ada pertukaran barang antara uang dengan objek yang kita beli. Sama dengan pasar modal syariah ketika kita beli saham syariah, ya kita beli saham. Kemudian uang yang kita pakai untuk beli ini akan masuk ke dalam rekening si penjualnya gitu. Jadi ada pertukaran antara penjual dan pembelinya gitu. Jadi bukan 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 judi gitu, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian untuk sahamnya sendiri itu adalah apa namanya bukti kepemilikan kerjasama antara beberapa pihak. Jadi beberapa pihak kontribusi modal dan saham ini adalah sebagai bukti penyertaan modal tersebut gitu. Nah, jadi ketika kita ngomongin jual beli saham, maka yang diperjualbelikan adalah kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu. Jadi yang kita perjualbelikan adalah kepemilikannya gitu. Jadi mungkin barangnya nggak fisik tapi apa namanya adalah hak hak atas kepemilikan perusahaan tersebut gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mengenai pasar modal syariah. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan
kira-kira kalau kita investasi syariah di pasar modal, itu apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Mungkin ini menjadi top of mind pertanyaan nomor satu nih kalau kita mau investasi gitu. Tentu di pasar modal syariah pasti ada keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, bentuk keuntungannya itu pertama kita bisa dapatkan dalam bentuk dividen atau kupon ya. Jadi dividen ini adalah bagi hasil ya dari laba perusahaan ya. Biasanya dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para investor gitu. Jadi Bapak dan Ibu misalkan punya saham ABCD, kemudian dari saham ABCD ini ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya punya sebagian saham gitu ya di satu perusahaan itu biasanya nanti ketika perusahaan tersebut akan mengadakan rapat umum pemegang saham, Bapak dan Ibu akan diundang gitu. Nah, di sana biasanya agendanya akan ada voting gitu. Kira-kira nih keuntungan kita tahun ini akan kita bagikan atau kita gunakan sebagai tambahan modal di tahun depan gitu. Nah, itu yang akan Bapak Ibu voting juga gitu. Kalau misalkan nanti votingnya adalah sekian persen dibagikan ke investor, nah nanti akan dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya punya saham berapa persen gitu ya, nanti akan dibagikan juga dividennya sesuai dengan proporsi kepemilikan saham kita gitu. Nah, kemudian ada kedua capital gain. Nah, capital gain ini apa sih? Capital gain ini adalah kenaikan, jadi kenaikan antara harga harga jual dan harga beli gitu. Jadi sama aja kayak kita jual beli pada umumnya pasti kan ada marginnya, pasti ada selisih keuntungan yang kita apa namanya kita dapatkan gitu antara harga beli dan harga jual. Pasti harga jual selalu tinggi dibanding harga belinya gitu. Nah, sama seperti capital gain itu seperti itu konsepnya. Jadi ketika kita beli di harga 100 kemudian kita jual di harga 110 gitu ya. Nah, itu kita dapat 10 perak keuntungan atau sebutan kerennya kalau di pasar modal capital gain gitu. Itu adalah beberapa bentuk keuntungan yang bisa Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian dapatkan dari pasar investasi syariah di pasar modal. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah risiko di pasar modal syariah, karena nggak fair kalau misalkan saya coba jelasin keuntungannya aja. Penting untuk saya jelasin juga mengenai kira-kira risikonya apa aja sih kalau misalnya kita investasi syariah di pasar modal gitu. Pertama, yang menjadi pembeda dengan investasi syariah di pasar modal pada umumnya adalah risiko ketika sahamnya keluar dari daftar efek syariah gitu. Jadi daftar efek syariah ini apa? Nanti akan saya jelaskan juga lebih lanjut. Jadi daftar efek syariah ini adalah kumpulan efek-efek atau kalau misalnya kita ngomongin saham-saham syariah, saham-saham yang memenuhi prinsip syariah itu akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, saham-saham syariah ini akan direview gitu. Apakah memang pada periode itu masih tetap masuk ke dalam kategori saham syariah atau enggak, atau jangan-jangan memang keluar gitu. Kenapa sih keluar? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, kemudian ada risiko likuidasi. Risiko likuidasi ini ketika saham mungkin bahasa bahasa kasar adalah bangkrut gitu ya. Jadi perlu dilikuidasi aset-asetnya. Nah, cuma Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu takut karena memang ada yang namanya liability risk. Jadi memang kalau kita beli saham gitu ya, risiko kita terbatasi hanya sebatas apa yang kita setorkan pada perusahaan tersebut. Jadi hanya sebatas nilai harga saham yang kita punya aja gitu. Jadi kalau misalkan kita punya punya saham di satu perusahaan totalnya adalah 100.000 gitu ya, maka kita cuma akan rugi 100.000 gitu, atau bahkan bisa kita cut loss gitu, bisa kita potong kerugiannya biar kerugiannya nggak sampai nggak banyak gitu. Nah, eh, seperti itu Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi ada kemungkinan perusahaan bangkrut tapi terbatasi hanya sebatas yang kita miliki sahamnya aja gitu. Jadi nggak mungkin kita ketika perusahaannya punya utang ke bank kita bayarin utangnya juga nggak mungkin. Kemudian ada apa namanya potensi kerugian capital loss. Jadi capital loss ini sama seperti mungkin kebalikannya capital gain ya. Kalau capital gain itu adalah selisih harga jualnya lebih tinggi dibanding harga beli. Kalau misalkan capital loss itu ya adalah ketika harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Jadi kalau misalkan kita beli saham di harga 1.000, kita jual di harga 900, nah kita dapat capital loss senilai 100 ya, 100 perak tadi gitu. Nah, ini bisa kita atasi atau bisa kita kurangi risiko-risiko tadi dengan cara dua hal, yaitu dengan cara analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini adalah kita melihat saham itu dari sisi perusahaan yang menerbitkannya gitu, kondisi keuangannya seperti apa, kemudian kira-kira faktor ekonomi atau faktor industri yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, apa namanya, lebih melihat saham ini dari sisi perusahaan penerbitnya gitu. Nah, tapi kita juga bisa melihat atau mengurangi risiko dengan cara analisis teknikal gitu. Jadi kalau analisis fundamental tuh lebih ke pertanyaan apa sih saham yang akan kita beli. Nah, kalau analisis teknikalnya lebih menjawab kira-kira kapan kita akan beli saham tersebut gitu. Jadi lebih melihat pada
saham itu ya sebagai saham yang harganya fluktuatif, yang bisa naik atau turun gitu. Jadi dengan analisis teknikal ini kita bisa tahu nih kira-kira kapan sih kita yang waktu yang tepat buat kita beli gitu. Cuma nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di kegiatan edukasi selanjutnya gitu. Nah, kemudian ini saham syariah ya tadi. Jadi saham syariah adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan atau penyertaan modal pada satu perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah. Nah, mungkin ketentuan syariahnya seperti apa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi aja ya, kira-kira saham itu seperti apa sih kira-kira gambarannya. Nah, ini gambarannya ya seperti potongan kue gitu. Berapa persen kepemilikan saham kita gitu ya. Nah, kemudian yang kita perjualbelikan itu adalah ya potongan kue ini gitu. Kalau misalkan kita jual saham, kalau misalkan si Bruce Banner nih, si Hulk ini jual sahamnya sebanyak 20%, ya nanti si potongan kue 20% ini yang akan dijual kepada pihak lain gitu. Jadi kalau kita jual beli saham ya kita jual beli potongan kepemilikan ini gitu. Gambarannya mungkin seperti itu. Kemudian seleksi saham syariah. Nah, jadi tadi saya sudah sempat jelaskan daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini adalah embernya gitu. Nah, untuk dapetin air dalam ember itu perlu disaring dulu nih, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi disaringnya ini oleh otoritas jasa keuangan atau oleh OJK gitu. Nah, kira-kira filternya apa aja sih? Yang pertama, filternya emitennya nggak melakukan kegiatan usaha yang nggak sesuai dengan prinsip syariah atau menimbulkan mudarat gitu. Nah, kemudian setelah dilihat nih, oh perusahaannya kegiatan usahanya fine-fine aja nih, nggak jual minuman keras, nggak jual jasa perbankan berbasis riba. Oke, masuk ke dalam filter kedua. Filter kedua dilihat apakah total utang berbasis riba dibandingkan total asetnya itu melebihi 45%. Kalau misalkan masih memenuhi gitu di bawah 45%, maka akan masuk lagi ke filter selanjutnya. Di filter selanjutnya ini dilihat apakah pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya itu dibanding total pendapatannya itu lebih dari 10% atau enggak gitu. Kalau misalkan ini perusahaan minuman biasa nih, tapi dia punya segmen minuman kerasnya. Nah, dari minuman kerasnya ini dilihat berkontribusi 12% kepada total pendapatan. Nah, itu akan langsung take out atau keluar dari seleksi saham syariah. Jadi nggak akan masuk dalam daftar efek syariah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah semua saham itu perlu diseleksi? Nah, mungkin enggak ya teman-teman. Jadi hanya saham-saham yang perusahaan umum aja gitu. Jadi kalau perusahaan memang perusahaan syariah itu ya itu nggak perlu diseleksi lagi gitu. Misalkan bank syariah, asuransi syariah atau hotel syariah yang memang secara kegiatan usaha mereka sudah sudah declare gitu ya, sudah menyatakan kalau mereka itu sesuai prinsip syariah dan mereka juga sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya gitu. Jadi nggak perlu lagi diseleksi. Jadi ada dua tipe, ada saham syariah yang diseleksi gitu ya, yang bisa berubah-ubah, bisa keluar, bisa masuk. Ada lagi saham syariah dari perusahaan syariah yang nggak perlu diseleksi lagi gitu. Nah, kalau tadi ngomongin soal daftar efek syariah diterbitkan oleh OJK berdasarkan fatwa DSN, MUI gitu ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal indeks saham syariah. Jadi indeks saham syariah ini adalah mungkin sebagai pembantu juga gitu buat Bapak Ibu buat milih saham syariah gitu agar sesuai dengan kriteria tertentu gitu. Kenapa sih bisa ngebantu? Karena memang di indeks saham syariah ini akan dikelompokkan nih, akan disortir nih kira-kira saham syariah apa yang memenuhi kriteria dari indeks tersebut. Misalkan Jakarta Islamic Index ini adalah 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas terbaik lah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, makanya isinya adalah 30 saham syariah yang kapitalisasinya paling gede, fundamental bagus, sama likuiditasnya paling tinggi gitu. Jadi istilahnya kalau likuiditas paling tinggi itu ketika Bapak Ibu pengen jual, itu pasti ada yang beli. Kalau Bapak Ibu pengen beli, pasti ada yang jual gitu. Jadi seperti itu istilah likuiditas. Kemudian misalkan Bapak Ibu pengen beli saham yang profitabilitasnya growth gitu, trennya meningkat terus gitu, bertumbuh gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba cari saham di IDX Syariah Growth. Nah, itu isinya ada 30 saham syariah yang punya tren growth di profitabilitasnya. Kemudian pengen BUMN nih, bisa cek di IDX MES BUMN 17. Nanti isinya 17 saham syariah BUMN dan afiliasinya lah gitu. Anak perusahaan dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru mulai investasi saham syariah, tadi dengar ini saham syariah totalnya ada 500-an gitu. Bingung nih pilihnya yang mana. Nah, Bapak Ibu bisa coba cek-cek nih indeks saham-saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah ini gitu. Karena nggak perlu ribet-ribet nyari di 500 saham. Ini udah tersortir dengan kriteria tertentu menjadi hanya 70 saham, 30 atau bahkan 17 saham syariah gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi tools juga buat yang mau mulai investasi saham syariah. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Jadi sama seperti kalau kita beli di e-commerce ya, kita beli saham syariah di aplikasi CGS itu
kita bisa banyak pilihannya, tinggal klik doang gitu ya. Tapi sebelum klik-klik ini sama seperti ketika kita beli di e-commerce ya, penting juga baca deskripsinya, kira-kira kualitas barangnya kayak gimana sih gitu. Jangan sampai nanti pas nyampe rugi malah kita yang kecewa gitu. Jadi sama seperti beli di e-commerce, kita juga perlu kenal dulu nih sama barang yang mau kita beli gitu. Jangan sampai nanti, wah ini kok di gambar barangnya gede nih, bentuknya kok waktu nyampe kecil. Nah, sama seperti investasi saham syariah juga, kita perlu tahu dulu nih saham syariah seperti apa. Jangan sampai kita nggak tahu, malah kita cuma ikut-ikutan aja dan nanti malah kita kecewa sendiri gitu. Nah, kemudian Syariah Online Trading System. Nah, ini adalah sistem trading ya, sistem jual beli saham syariah yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gunakan ya. CJSIMB ini adalah salah satu sekuritas yang menyediakan layanan ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau investasi saham syariah dengan aman, dengan nyaman gitu ya, nggak perlu takut kita salah beli saham konven gitu ya, saham yang nggak syariah kita nggak sengaja beli, atau nggak sengaja kita melakukan transaksi yang nggak sesuai prinsip syariah. Nah, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa coba investasi syariahnya atau jual beli saham syariahnya dengan menggunakan SOTS ini gitu. Jadi di SOTS ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Mas Sutrisna ya, fitur-fiturnya seperti apa. Nah, kemudian gimana sih cara mulainya? Nah, ini kan mungkin jadi pertanyaan nomor salah satu top 5 pertanyaan nih, gimana sih cara mulai investasi syariah gitu, investasi saham syariah gitu kan. Karena ini memang yang biasanya dipraktikannya susah gitu. Jadi mungkin sampai kelas gitu ya, oh iya iya iya, tapi ketika kita coba praktikkan itu agak susah gitu. Nah, ini mungkin saya coba rangkum ya, beberapa langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian coba gitu. Jadi balik lagi karena saya coba ibaratkan dengan memasak ya. Jadi kalau misalkan kita belajar masak itu kita coba dulu belajar masak baik melalui buku gitu ya atau dengan orang lain gitu. Jadi kita belajar dulu masaknya, belajar dulu resepnya. Sama seperti memasak juga investasi juga perlu seperti itu gitu. Jadi kita perlu pelajari dulu gimana sih cara kelola keuangan gitu. Jangan sampai tadi kita 100% all in di investasi saham syariah gitu. Ketika ada kebutuhan, ada ini susah gitu diambilan. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu. Jadi penting juga untuk pertama ngelola keuangan, kemudian pelajari dulu gimana sih cara milih saham syariah yang bagus gitu. Nah, itu juga penting buat kita pelajari gitu ya. Sama seperti memasak gitu ya. Penting juga kita pelajari resepnya, kira-kira resep buat makanan yang enak seperti apa sih gitu. Nah, kalau di investasi mungkin lebih ke resep buat portofolio yang bagus seperti apa sih. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu pertama kali pelajari gitu. Nah, ini kita ada website ya di idxislamic.idx.id. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu teman-teman sekalian cek ya beberapa artikel yang bisa membantu Bapak Ibu dalam berinvestasi. Jadi ada banyak edukasi-edukasi yang kita lakukan juga di website ini, bisa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pelajari. Kemudian kita juga ada YouTube ya, jadi ada beberapa video tentang zakat, tentang gimana cara buka rekening, gimana cara persiapan sebelum investasi, dan lain-lain. Ini yang juga bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian belajar investasi syariah di pasar modal. Mungkin bisa di-subscribe juga dan di-follow ya media sosial kita. Nah, ini kedua yang penting nih. Jadi setelah kita belajar gitu ya, kira-kira cara resep masakannya kayak gini nih, atau resep buat nyusun portofolio yang bagus seperti ini nih. Tapi kita nggak punya alat-alatnya nih. Kita mau masak tapi kita nggak punya alat-alatnya nih. Kita nggak punya kompornya, kita nggak punya pancinya, nggak punya spatula dan lain-lainnya gitu ya. Gimana cara kita mulainya gitu. Sama seperti investasi saham syariah, kalau misalkan kita nggak punya selain tadi ya, selain ilmu, selain uangnya gitu ya, kita nggak punya akun saham syariahnya juga gitu ya. Nah, itu akan susah gitu. Jadi mungkin yang menjadi langkah kedua adalah kita bisa siapkan dulu ya, buat dulu rekening saham syariahnya gitu ya. Seenggaknya ketika nanti kita sudah dapat ilmu dari apa yang kita pelajari gitu, kita bisa langsung praktikan gitu. Nggak perlu gede-gede untuk mulainya gitu ya, bisa dengan nominal yang kecil dulu, yang penting kita pelajari dulu, kita bangun habit kita dulu buat investasi saham syariah seperti apa gitu. Jadi perlu siapkan jadi perlu siapkan mindset kita ya, gimana cara kita ngelola uang, gimana cara kita milih saham syariah yang bagus, kemudian siapkan juga uangnya gitu ya. Kemudian juga perlu siapkan juga nih akun rekening saham syariahnya gitu untuk kita bisa mulai investasi saham syariah. Jangan sampai kita mau masak tapi nggak ada kompornya gitu. Jangan sampai kita juga mau belajar investasi saham syariah tapi kita nggak punya rekeningnya gitu. Nah, ketiga mungkin yang jadi langkah yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman coba adalah beli bahan makanan dan mulai masak. Nah, jadi
coba beli dulu saham apa, saham saham syariah yang menurut Bapak Ibu bagus dan cocok gitu ya buat Bapak Ibu. Coba beli dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian coba apa namanya, mulai investasi dari saham tersebut gitu. Jadi coba dulu dengan nominal yang kecil, nggak perlu gede-gede dulu. Yang penting mulai dulu gitu. Yang penting kita punya apa namanya, belajar dulu gitu. Gimana sih cara investasi? Gimana sih cara kita beli? Gimana sih cara kita jual gitu. Jadi coba dibangun habit itunya dulu gitu. Gimana cara kita beli, gimana cara kita jual gitu. Kemudian gimana cara beli saham syariah yang bagus gitu ya. Itu dulu yang perlu kita pelajari gitu. Dengan nominal yang nggak perlu gede, dari yang kecil dulu kita bisa pelajari dari situ gitu. Nah, kemudian terakhir seperti belajar masak ya, kita juga perlu evaluasi dan terus belajar gitu ya, karena eh, sama seperti investasi gitu ya, kita juga perlu evaluasi dan terus belajar portofolio investasinya seperti apa gitu. Jadi karena memang kalau kita ngomongin soal investasi itu dinamis ya, kondisi pasar itu bisa berubah-ubah. Kadang mungkin apa namanya, naik terus gitu ya, tapi kemudian kadang juga turun terus gitu, tapi nggak akan turun terus gitu. Pasti akan ada titik di mana pasar akan berbalik gitu. Makanya perlu ada penyesuaian nih terhadap strategi investasi kita gitu. Gimana caranya kita investasi di saat pasar sedang naik atau pasar sedang turun gitu, atau pasar sedang sideways gitu. Jadi perlu disesuaikan dan perlu dievaluasi. Jangan sampai tadi kalau kita masak jangan sampai ditinggalin dan malah gosong gitu. Makanya investasi juga seperti itu. Terakhir mungkin buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena temanya masak, jadi saya ucapkan selamat memasak, selamat berinvestasi syariah. Saya mohon maaf kalau misalkan gambar-gambar ilustrasinya menggoda Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang lagi berpuasa nih. Mungkin itu aja Mas Sutrisna dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian pengenalan mengenai pasar modal syariah, investasi syariah di pasar modal. Sekian, saya Wilan Syuruk, diserahkan kembali kepada Mas Sutrisna. Baik, terima kasih Mas Wildan atas pemaparan dan sharingnya kepada kami semua. Ini memang cukup menggoda nih masangannya. Mudah-mudahan tidak meningkatkan nafsu kita untuk makan gitu. Insya Allah nanti sebentar lagi ya mungkin kurang lebih tinggal 3 jam atau berapa lagi. Ya insya Allah masih inilah. Ya jadi memang ini saya coba informasikan lagi kepada Bapak Ibu yang live di Zoom ataupun di Facebook. Silakan kalau ingin bertanya bisa bisa chat di kolom Q&A ya bagi yang mau bertanya ke Mas Wildan mengenai materi yang tadi ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang live di Zoom silakan kalau mau bertanya ya, chat di kolom Q&A dan juga Bapak Ibu yang di Facebook juga silakan kalau mau bertanya tinggal komen. Baik, Mas Wildan, sambil menunggu rekan-rekan atau Bapak Ibu yang akan bertanya mengenai investasi syariah. Nah, Mas Wildan, misalkan saya non-Muslim, ya, misalkan saya non-Muslim, tapi saya tuh interest nih terhadap produk syariah, atau saya lihat kok produk syariah agak sedikit berbeda gitu ya. Saya boleh nggak misalkan berinvestasi ataupun ya menjadi investor syariah lah, ataupun berinvestasi di produk syariah. Boleh atau enggak ya Mas Yuda seperti itu ya? Karena memang di sini nggak hanya Muslim yang join di kelas pasti ini, di kelas sesi kali ini gitu ya. Jadi memang mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin pengen berinvestasi di produk syariah gitu. Gimana Mas Yuda? Oke. Terima kasih banyak Mas Sutrisna pertanyaannya. Jadi jawabannya boleh atau enggak, jawabannya adalah boleh banget malah. Jadi memang kalau misalkan kita coba refer lagi tadi definisi investasi syariah atau pasar modal syariah, memang setidaknya itu ada 2 yang harus memenuhi prinsip syariah. Jadi pertama dari segi transaksi sama objeknya. Jadi nggak ada aturan pelakunya harus Islam atau apa gitu. Jadi lebih ke transaksinya dan juga dari segi objek yang ditransaksikannya itu gitu. Jadi kalau kita jual beli dengan yang non syariah atau teman-teman yang apa namanya non muslim gitu ya, mau investasi syariah sangat dipersilakan sih Mas Sutrisna, nggak ada larangan apapun gitu. Memang tadi yang sesuai prinsip syariah adalah 2 hal tadi gitu, baik dari segi transaksinya maupun objek yang akan ditransaksikannya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan berminat silahkan sih, nggak ada larangan apa-apa gitu. Mungkin itu Baik, Mas Sutrisna jawabannya. Jadi kita inklusif lah, kita apa bisa digunakan atau diinvestasikan oleh semua golongan, semua pihak gitu.
Baik, jadi terbuka untuk siapapun gitu ya. Kita Terbuka. nggak mengenal agama, nggak mengenal ras, nggak mengenal apapun gitu ya. Jadi siapapun bisa ataupun boleh berinvestasi di instrumen atau di produk syariah ini ya, Mas Wildan ya. Betul, 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 Mas. Oke. Memang dari tadi spesifiknya kalau saya lihat ngebahas mengenai equity ataupun saham syariah gitu Ya, ya. Dari juga tadi ada kriteria saham syariahnya, bahwasanya kalau saham syariah itu apa sih gitu ya, yang core bisnis halal lah, hasil keuangannya yang standarnya harus sesuai dengan kriteria DSN MUI gitu ya. Nah, sebetulnya memang kalau kalau produk atau instrumen syariah di pasar modal kan hanya equity ya Mas Yudan ya, ada betul, yang lain. betul, betul. Selain saham syariah, itu ada apa lagi Mas Yudan ya di pasar kita atau di Bursa Efek Indonesia atau Oke, di pasar modal syariah lah, pas itu modal syariah. instrumennya ada apa lagi ya selain equity gitu, selain saham syariah? Oke, oke, oke. Terima kasih banyak. Jadi tadi memang saya coba fokusnya ke satu instrumen dulu ya di saham syariah. Tapi sebenarnya teman-teman mungkin ada yang kalau misalkan ada yang belum berani di saham syariah gitu bisa coba di instrumen lain atau mau diversifikasi gitu ya di produk-produk lain. Sebenarnya kita ada banyak banget Mas. Jadi selain saham syariah kita ada di reksadana syariah nih. Ini mungkin lumayan populer nih di kalangan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sering berseliweran gitu ya di internet. Jadi reksadana syariah ini kalau kita ibaratkan itu kayak 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 gado-gado atau rujak gitu. Jadi kalau misalkan kita beli saham syariah, pilih satu-satu atau pilih mau makan buah, pilih satu-satu kan mungkin mahal dan juga mungkin bingung nih pilihnya kira-kira yang bagus yang mana nih buahnya gitu. Nah, sama seperti kita investasi di reksadana syariah gitu ya, itu udah dipilihin gitu. Jadi apa namanya seperti rujak gitu ya, itu isinya banyak instrumen investasi syariah disatukan di packaging menjadi satu satu produk gitu ya, menjadi satu kemasan gitu ya. Nah, namanya adalah reksadana syariah gitu. Nah, kemasan ini bisa bermacam-macam gitu. Ada yang isinya mungkin hanya saham-saham, banyaknya mayoritasnya saham-saham syariah aja gitu. Ada juga mungkin yang mayoritasnya adalah sukuk gitu atau ada juga yang instrumen pasar uang gitu. Jadi eh, komposisinya bisa berbeda-beda tapi isinya bermacam-macam gitu. Jadi ini mungkin bagus buat yang mau diversifikasi, yang nggak ada waktu banyak buat milih saham instrumen investasi apa yang bagus gitu ya. Jadi tugasnya hanya mencari kira-kira manajer investasi apa yang bagus gitu. Tugasnya sampai itu aja gitu. Nggak perlu milih sahamnya satu persatu gitu. Jadi cocok buat yang nggak punya waktu banyak dan mungkin modalnya nggak banyak juga gitu. Kemudian kedua, Mas, ada yang mungkin bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman coba namanya ETF syariah. Jadi kalau ETF syariah ini sebenarnya seperti reksadana gitu. Jadi tadi isinya macam-macam gitu ya. Biasanya indeks dia. Jadi biasanya kalau misalkan ETF indeks JII, nah isinya adalah basket ya atau keranjang atau kemasan tadi isinya adalah saham-saham syariah yang masuk ke dalam indeks JII tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau diversifikasi di indeks JII tapi nggak punya uang, nggak punya modal banyak buat beli semua sahamnya gitu kan, bisa coba di ETF syariah gitu. Jadi nanti isinya sudah terdiversifikasi, terdiri dari banyak produk-produk saham-saham syariah tadi, harganya sudah murah juga, bisa dibeli oleh Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Nah, bedanya dengan reksadana adalah kalau reksadana itu biasanya ketika kita beli ataupun ketika kita jual itu butuh waktu yang lama, Mas. Jadi takes time lah, butuh seminggu atau beberapa hari buat pembelian dan penjualan. Nah, si ETF syariah ini itu adalah reksadana syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi dari sisi perdagangannya itu sama seperti saham. Jadi istilahnya kalau saya sih biasanya nyebut reksadana rasa saham lah gitu. Jadi bentuknya kayak reksadana tapi bisa diperjualbelikan seperti saham. Jadi pergerakan harganya pun real time dan apa namanya transaksinya pun seperti saham, nyampenya ketika match itu langsung sampai ke portofolio teman-teman gitu. Nah, mungkin terakhir yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman investasikan juga itu sukuk, Mas. Jadi bedanya mungkin kalau saham ini kan kita penyertaan modal pada perusahaan nggak ada jangka waktunya nih. Jadi selama perusahaan itu masih eksis itu ya masih masih berdiri ya udah itu sahamnya milik kita dan kita akan terus dapat apa ya hak atas kepemilikan dari saham tersebut gitu. Nah, bedanya adalah kalau misalkan sukuk ini itu lebih ke project gitu. Jadi misalkan kita menyertakan modal kita pada satu project entah itu perusahaan atau negara dan ketika project itu sudah apa namanya jangka waktunya udah habis maka nanti pokoknya akan dikembalikan lagi ke kita gitu. Jadi bedanya dengan saham itu ada jatuh temponya gitu.
Nah, terus kemudian skemanya juga dia bukan dividen tapi kupon, jadi nanti setiap bulannya gitu ya, atau ditentukan oleh penerbit sukuk seperti apa kebijakannya. Biasanya sih setiap bulan ya, setiap bulan kalau sukuk negara dibagikan gitu ya dividen yang akan masuk ke dalam rekening Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Jadi apa namanya, itu sih Mas beberapa produk syariah di pasar modal yang bisa coba diinvestasikan gitu. Mungkin bisa di-mix aja gitu. Kira-kira mana sih yang cocok dengan selera teman-teman gitu atau Bapak Ibu. Itu Mas Tutris, kurang lebih. Baik, terima kasih Mas Wildan. Ternyata produk syariah di pasar modal kita lumayan cukup banyak ya. Ya. Ada selain equity, maksudnya selain saham syariah itu ada sukuk ya, ada juga reksadana syariah dan juga ada ETF syariah tadi yang terakhir ya. Jadi memang ini sebagai instrumen nanti mungkin bagi para investor yang kelebihan dananya banyak gitu ya, itu bisa buat diversifikasi portofolio gitulah ya intinya. Baik, terima kasih Mas Wildan atas waktu dan sharingnya bersama kami CGCM Sekuritas Indonesia. Mudah-mudahan Mas Wildan diberikan kesehatan lah, ataupun ya, kita bisa ketemu lagi nanti silaturahmi lagi bersama kami, dan mudah-mudahan juga saya lancar ya Mas Wildan ya sampai akhir. Amin. Baik, terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Trisna CGS. Baik, Bapak Ibu semuanya, berikutnya nanti saya sendiri akan menyampaikan ya, mengenai salah satu produk yang sempat tadi disebutkan oleh Mas Wildan. Ya, kita akan lebih spesifik membahas mengenai equity ataupun saham syariah di sesi kali ini ya. Jadi seperti kita ketahui produk di pasar modal syariah itu lumayan cukup banyak, tapi kita di sesi kali ini kita akan coba bahas mengenai satu produk yaitu saham syariah. Yang mana saat ini yang namanya produk syariah atau saham syariah itu sudah dibuat paperless gitu ya. Jadi udah scriptless, udah dielektronikan gitu ya. Jadi sekarang untuk investasi membeli produknya atau beli investasi di saham syariah itu sudah semuanya online gitu ya. Nah, saya akan coba sharing, saya coba share screen. Oke, di sesi kali ini saya akan coba sharing satu produk, yaitu kita sebut namanya iTrade Syariah. Ya, di CGCMB kita punya namanya produknya iTrade Syariah. Ini adalah platform gitu ya, ataupun aplikasi online trading saham syariah yang mana berfungsi untuk membantu para investor untuk transaksi jual beli saham. Sahamnya saham syariah ya, khususnya saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Baik, sedikit sebelum menjelaskan LCTS, saya akan coba sedikit flashback ke belakang ya. Jadi ini milestone dari online trading saham syariah yang mana sebetulnya waktu tahun 2000 bursa udah mulai memberlakukan scriptless trading gitu ya, udah dibikinkan scriptless gitu ya. Nah, dulunya script itu wakat, udah scriptless kan jadi elektronik gitu ya di tahun 2000, dan 2002 mulai perdagangan itu mendevelop remote trading ya, jadi perdagangannya jarak jauh gitu ya. Jadi investor sudah transaksinya sudah nggak perlu datang ke Jakarta lagi kalau beli saham gitu ya, jadi cukup di tempat masing-masing dan semua transaksi sudah online. Nah, di tahun 2011 ini adalah mulai awal dari istilahnya mulai dari awal para pelaku gitu ya, atau para sekuritas gitu lah ya khususnya, itu mengembangkan produk syariah ketika munculnya indeks saham syariah Indonesia. Dan juga di tahun 2011 itu muncul fatwa yang membuat kami para pelaku gitu ya semakin firm, semakin yakin bahwasanya mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu udah sesuai dengan prinsip syariah atau sudah comply lah gitu dengan prinsip syariah. Nah, memang ketika itu dikeluarkan fatwa fatwa nomor 80 tahun 2011
yang mana di situ menjelaskan mengenai mekanisme atau transaksi atau jual beli saham di bursa efek itu sudah sesuai prinsip syariah, dan juga di situ kita dijelaskan gitu di fatwa itu mengenai akad-akadnya apa aja sih antara pelaku-pelaku atau antara pihak, misalkan investor dengan sekuritas itu pakai akadnya apa gitu ya. Terus juga antara investor, pemegang saham dengan nanti di secondary market ketemu dengan calon investor itu nanti akad yang terjadi apa, itu dibahas di mekanisme perdagangan di Fatwa nomor 80 tahun 2011 itu. Nah, semenjak muncul fatwa itu kita semakin yakin dan kita mulai mengembangkan sistem online trading saham syariah, dan juga dibentuknya ada indeks saham syariah Indonesia ISSI, yang mana coveran emitennya atau perusahaan saham atau saham-saham syariahnya semakin banyak, yang mana dari dulu mungkin dari tahun 1997 sebetulnya sudah ada saham syariah itu diprakarsai oleh satu produk namanya Reksadana Syariah, yang mana di situ isinya adalah saham-saham yang termasuk di Jakarta Islamic Index gitu. Jadi saham-saham yang memang ya saham-saham yang liquid lah versi syariahnya gitu ya. Jadi memang dari dulu sudah ada Reksadana Syariah. Nah, di tahun mulai 2011 mulai booming lah ibaratnya gitu ya, mulai ramai ya, beberapa sekuritas mengembangkan, termasuk juga CGCMB Sekuritas juga ikut berkontribusi andil mengembangkan sistem online trading saham syariah ini. Dan sampai sekarang ke sini gitu ya, udah mulai banyak produk turunannya lagi, bahkan seperti produk filantropi gitu ya, seperti zakat saham, wakaf saham, infak saham itu juga udah mulai bermunculan di pasar modal syariah. Jadi ini merupakan produk yang sebagai apa ya, pembeda lah, yang pembeda antara pasar modal konvensional dengan syariah. Nah, ini sekilas mengenai milestone-nya, mengenai sistem online trading saham syariah. Ini adalah 4 fatwa ya. Ini adalah 4 fatwa yang mana menjadi acuan atau pegangan kita lah perusahaan sekuritas gitu ya, yang untuk mengembangkan produk online trading saham syariah ya, atau kita singkat SLTS gitu ya. Biasanya orang nyebutnya SLTS, sistem online trading saham syariah. Di CGS nama platform atau nama produknya itu iTrade Syariah. Nah, ini adalah produk atau platform yang mana produknya yang bisa transaksikan di dalamnya itu saham-saham syariah atau emiten-emiten syariah gitu ya. Nah, 4 fatwa ini menjadi acuan atau pegangan kita dalam pengembangan sistem online trading saham syariah. Yang pertama fatwa nomor 135 tahun 2020 ini mengenai sahamnya itu sendiri. Jadi dibahas kriteria saham syariah itu seperti apa, karakteristik, bahkan dibahas juga di pasar perdananya seperti apa, terus juga ada pembagian jenis saham seperti saham preference, saham common stock gitu ya. Jadi dibahas juga di situ mengenai sahamnya di fatwa nomor 135. Dan juga di fatwa nomor 40 ini mengenai penerapan prinsip syariahnya, yang mana di sini juga dibahas mengenai kriteria saham-saham syariah itu seperti apa gitu ya, ataupun jenis perusahaan seperti apa yang termasuk dalam kategori syariah, yang kondisi halal lah, ataupun rasio keuangannya yang sesuai dengan kriteria syariah. Di fatwa nomor 80 juga ini menjadi acuan kita juga di nomor 480 tahun 2011 ini yang tadi sempat saya jelaskan. Ini mengenai mekanisme perdagangannya, yang mana ya praktek saat ini ada di bursa, transaksi jual beli saham yang ada di bursa itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa detail untuk dalilnya ataupun baik itu dalam Quran ataupun hadis atau hasil istimewa ulamanya seperti apa, atau istihadnya pakai kaidah-kaidah fikih yang digunakan oleh para DSN MUI kita tuh bagaimana itu ya, itu ada di bisa dilihat di fatwa-fatwa 4 ini gitu ya. Terus yang terakhir di fatwa nomor 138 ini mengenai membahas tentang mekanisme clearing atau penyelesaian dan penjaminan penyelesaian transaksi efeknya. Jadi memastikan secara administratif gitu ya, transaksi jual beli saham kan ada lembaga-lembaga tuh ya, lembaga-lembaga yang menjamin transaksi ini, intinya supaya para investor baik itu pembeli penjual itu hak dan kewajibannya terpenuhi.
Nah, supaya juga kita lebih firm gitu ya, para investor lebih firm, dan kita juga sebagai pelaku juga firm gitu ya, lebih yakin gitu ya, bahwa saya memang sudah sesuai, maka direview dan dilihat oleh DSMI mengenai mekanisme clearingnya juga. Dipastikan ini kalau investor A beli saham sekian juta gitu ya, itu uangnya tersettle sekian, ataupun sama sejuta, dan barang yang diterima pun sesuai ataupun sama. Tidak ada perbedaan atau tidak salah, barang yang diterimanya tidak salah gitu ya, jumlah juga nggak salah gitu. Jadi dipastikan semuanya sudah terhindar dari unsur gorornya. Nah, 4 fatwa ini yang menjadi patokan kami ataupun yang jadi pegangan kami dalam mengembangkan iTrade Syariah atau sistem online trading saham syariah. Nah, platformnya seperti apa? Nanti saya coba akan tampilkan, kita akan coba simulasikan. Memang kebetulan di jamnya masih jam perdagangan, jadi kita bisa lihat mekanismenya seperti apa gitu ya, ataupun transaksinya seperti apa, gitu ya. Nah, mekanisme perdagangan saham syariah, mekanismenya akan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi para investor itu akan dipertemukan di satu tempat gitu ya, di bursa. Ya, kalau sekarang sudah semuanya online, jadi nggak perlu datang ke tempat gitu ya. Dan di situ nanti para investor, kalau pemegang saham yang sudah punya sahamnya gitu ya, atau pemegang saham, itu kalau mau jual sahamnya nanti akan dipertemukan di secondary market, itu dengan para investor baru ataupun yang baru mau beli sahamnya, atau yang mau beli saham syariah gitu ya. Nah, nanti di sana mekanisme yang terjadi itu pakai mekanisme buy ataupun mekanisme buy al-musawamah tepatnya. Jadi jual beli yang mana para investor khususnya yang pemegang saham atau yang penjual itu kalau mau jual saham, asal kesepakatan harganya terjadi sesuai sah, terjadi transaksi. Jadi tanpa harus ngasih tahu modalnya dulu saya beli saham ini berapa dan dijual ke Anda sekian. Itu nggak perlu dikasih tahu seperti itu. Jadi misalkan di sini contoh, di sini ada misalkan Ahmad Dhani gitu ya, sebagai investor dia pemegang saham, dia udah punya saham Telkom 5 tahun yang lalu misalnya gitu ya, atau waktu pasar perdana dulu gitu ya, waktu pertama kali IPO, itu beli saham misalkan contoh Telkom harganya misalkan di harga Rp1.000 gitu kan. Nah, ketika nanti Ahmad Dhani ini perlu dana cash ataupun mau jual sahamnya, itu nanti tinggal masuk ke platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Yang jelas Ahmad Dhani harus terdaftar dulu di perusahaan sekuritas sebagai investor ya. Baru nanti dia akan bisa akses ke bursa menggunakan platform. Nah, yang kita namakan iTrade Syariah atau sistem online trading saham syariah. Nah, nanti si penjual, si pembeli gimana? Pembeli juga sama. Nanti yang mereka harus jadi investor dulu lewat sekuritas gitu ya. Terus nanti akan melalui platform juga akan akses ke bursa, nanti akan dipertemukan di situ. Jadi akan tawar-menawar yang mana sampai kesepakatan harga gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, ini saya coba Nah, ini mungkin Bapak Ibu di sini ini contoh ya, maksudnya itu kita karena perdagangan saham itu sudah online semuanya gitu ya, jadi kita menggunakan platform untuk transaksinya gitu ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini transaksinya nggak bisa menggunakan selain versi desktop yang nggak laptop ataupun PC gitu ya, itu juga bisa menggunakan handphone. Ya bisa yang berbasis Android ataupun yang iOS ataupun Android gitu ya. Itu bisa melakukan transaksi ataupun mendownload platformnya di handphone ataupun di desktop. Nah, saya coba perlihatkan dulu sistemnya ya. Jadi ini tampilan platform yang atau kita sebut iTrade Syariah. Ini platform yang mana membantu para investor gitu ya untuk transaksi jual beli saham syariah di Bursa Efek ya. Jadi platform ini sudah comply dengan 4 fatwa tadi, yang mana di sini hanya bisa beli saham syariah saja. Nah, misalkan kita nggak tahu nih, saya investor baru misalkan gitu ya,
saya nggak tahu saham ini syariah atau enggak gitu ya. Nah, di platform ini itu sudah kefilter karena memang secara fatwa ya, karena kita ngacunya ke empat fatwa tadi gitu ya. Jadi kita menyesuaikan di sini hanya bisa beli saham syariah saja. Misalkan saya mau beli, contoh beli saham, ya saya coba ini aja ya, random coba misalkan saham bank konvensional lah ya. Misalkan saya beli bank BRI, misalkan contoh gitu ya. Ini kita lihat di sini ya, bank BRI ini harganya di kisaran 4.790 rupiah ya. Nah, saat ini per hari ini gitu ya, per hari ini, per detik ini gitu ya, per menit sekarang ini harganya di 4.000, sekarang berubah lagi 4.800 gitu. Jadi naik turun. Nah, ini lagi tawar menawar nih Bapak Ibu. Lagi tawar menawar, yang mana di sini ada kolom bid, investornya yang antri untuk nawar beli. Ini over investor yang mau nawar lagi antri jualan, ya. Nah, misalkan ini saya mau coba simulasikan ini comply atau tidak, intinya situ ya. Jadi saya misalkan contoh beli 1 lot, itu ya, saya coba confirm buy. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ya, jadi akan muncul pop-up seperti ini. Saya nggak bisa nih beli saham Bank BRI ini, kenapa? Ya kemungkinannya cuma 3. Core bisnisnya yang nggak halal, atau rasio hutangnya yang berbasis bunga terhadap total asetnya itu melebihi dari 45%, atau pendapatan nominalnya lebih dari 10%. Jadi kemungkinannya 3 itu kenapa saya nggak bisa beli saham Bank BRI ini. Itu ya. Misalkan core bisnisnya, oh ini udah jelas dari awal core bisnisnya udah nggak syariah misalkan, sudah otomatis ini akan ada pop-up muncul seperti ini. Ya, jadi intinya kalau kita nggak bisa beli saham ini berarti ini tidak masuk saham syariah. Dan kemungkinannya yang 3 tadi, core bisnis nggak halal, rasio hutang ataupun dengan pendapatan halalnya tidak standar dari yang ditentukan oleh DSN atau OJK. Itu ya. Nah, ini udah ke filter sistem ini. Ya, jadi kita nggak bakal salah pilih saham lah intinya gitu. Jadi misalkan kalau saya mau beli saham syariah, misalkan kita cari bank syariah gitu ya. Misalkan ya agak murah-murah aja deh, misalkan PN. Kita cari, nah, saham Panin Dubai Syariah. Ini bank syariah yang sudah TBK di Bursa Efek. Ini masuk saham syariah. Ya, selain ada yang lainnya gitu ya, bank-bank syariah yang lainnya. Ya, kalau tadi harganya di atas 4 ribuan gitu ya. Nah, sekarang harganya ada yang di bawah 100 rupiah. Gitu ya. Beragam harganya ya. Jadi ada yang harganya ribuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan gitu. Ini di bawah 100 harganya. Kok bisa begitu? Ya, harga itu memang representatif dari perusahaannya gitu ya. Nah, jadi di sini harganya macam-macam gitu ya. Kita coba beli saham Panin Dubai Syariah misalkan. Kita 1 lot. Ya. 1 lot harganya saat ini kan Rp59. Saya sebagai investor ini lagi kita akad ya baik musyawarah tuh ya sebetulnya sama seperti yang di konvensional pada umumnya, cuma diperjelas bahwa saya memang mekanisme saat ini itu yang ada di bursa yang kita sebut continuous auction itu memang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kalau di dalam syariah namanya bai'al musyawarah, mekanisme itu sama dengan continuous auction itu. Jadi dikiaskan continuous auction itu yang saat itu terjadi bursa itu dikiaskan seperti bai'al musyawarah. Jadi diperbolehkan tawar menawar seperti ini, itu ya. Nah, kita kan baru mau beli nih, bukan investor. Jadi baru mau jadi investornya Panin Dubai Syariah. Jadi kita masukkan misalkan berapa lot yang mau kita beli, 1 lot misalkan gitu ya. Di harga berapa kita nawar, misalkan ini kolom bid ini investor yang lagi antri nawar nih. Seperti saya mau nawar juga. Ini harganya dari 58, 57, 56, 55. Makin bawah semakin rendah nilainya ataupun tawarnya makin murah gitu ya. Ya, itu boleh saja silakan. Itu haknya pembeli, tawar semurah mungkin. Nah, begitupun saya itu misalnya sebagai pembeli, saya nawar misalnya di harga 55 misalnya. Berarti saya antrian ke 1 2 3 4, keempat di sini. Ada kurang lebih 100 ribuan lot lah yang ngantri sama seperti saya mau beli saham Panin Dubai Syariah di harga 55. Lalu setelah saya confirm buy gitu ya.
Dimasukkan PIN-nya. Nanti Bapak Ibu kalau jadi investor pasti punya user, punya PIN gitu ya, nanti akan dikirimkan dibuatkan oleh perusahaan sekuritasnya. Yang mana ini nanti bisa diganti juga gitu ya. Oh, sorry. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, masih ada muncul di sini open. Jadi saya masih antri gitu. Saya belum dapat nih sahamnya, lagi antri. Ya, antrian keempat gitu. Masih banyak di atas saya yang nawar lebih tinggi lagi gitu. Ya, sampai kesepakatan nanti apakah nanti ada yang mau jual di harga 55 ya kita nggak tahu. Nah, perdagangannya memang nggak 24 jam kan. Jadi cuma ada 2 sesi. Sesi kedua ini kita masuk di sesi kedua yang mana nanti kita jadwalnya udah jam ke perdagangan yang baru ya. Terus sekarang tutupnya udah normal lagi sampai jam 4.15 menit gitu ya. Yang mana sebelumnya atau waktu pandemi itu kita tutupnya agak maju, jam 3.15 sudah tutup marketnya. Nah, saat ini harganya masih di 59, di 60, 59, mungkin bolak-balik di situ lagi tawar-menawar aja di situ. Ya. Jadi kalau kebetulan saya lagi nawar dan ya saya maunya di harga 55 gitu ya. Ya mungkin banyak alasan kenapa saya nawar di harga 55. Nah, begitupun yang jual yang kalau antrian paling atas ini yang mungkin jualnya yang mau paling rendah lah gitu. Ya, jadi dia antrinya paling atas, kemakin ke bawah angkanya semakin besar. Kebalikan dari yang antri beli ya. Antri jual kemakin bawah ini harganya semakin tinggi. Ya, itu juga haknya penjual, silakan jual setinggi mungkin. Ya, mungkin pertanyaannya akan kejual nggak barangnya gitu ya, karena sebentar lagi akan tutup gitu ya, karena sampai jam 4.15 sudah tutup gitu ya. Oke, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi dulu sebentar ke materi. Ya, jadi ini tampilan sistem online trading saham syariah yang dimiliki oleh CGS CIMB Sekuritas yang kita sebut iTrade Syariah. Oke, nanti Bapak Ibu bisa ini via website, nanti bisa masuk ke website CGS CIMB gitu ya. Nanti ada menu platform, nanti di situ tinggal masuk ke platform gitu ya. Bagi yang mungkin sekarang pakai handphone, silakan juga bisa di-install ya di App Store atau di Play Store-nya gitu ya. Tinggal search aja iTrade Syariah gitu ya. Ini yang tadi saya praktekkan gitu ya, bahwasanya memang di sistem ini hanya bisa beli saham syariah saja. Ketika kita paksa beli saham non syariah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Oke. Dan berikutnya, ya, ini kesesuaian syariahnya juga ya, masih melanjutkan dari bunyi yang di fatwa gitu ya. Jadi kita harus memastikan dulu benar kan di platformnya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Yang kedua, ini yang di fatwa disebutkan bahwasanya investor itu tidak boleh menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekuritas. Fasilitas misalkan limit trading atau margin trading. Itu fasilitas-fasilitas yang memang sebetulnya bagi investor konvensional bisa pakai. Ya, tapi kalau investor yang syariah, fasilitas ini ditiadakan, dihilangkan. Ya, maka kita mendevelopnya itu cash basis. Ya, jadi misalkan contoh bagi investor konvensional ya, misalkan saya beli saham Telkom ya, saya punya uangnya cuma ada 1 juta misalkan. Saya punya cash 1 juta. Saya beli Telkom misalkan 5 lot. 5 lot kalau dirupiahkan contoh ya, itu 1.100.000 misalkan. Nah, bagi investor konvensional itu bisa mengajukan fasilitas limit tradingnya dia untuk beli si Telkom hari itu juga 100.000, jadi minjem 100.000 lah ke perusahaan sekuritas. Nah, tapi dalam fasilitas limit trading ini itu ada unsur interest atau bunga, yang mana bunga itu kan masuk kategori riba, yang jelas, yang mana seperti kita ketahui riba diharamkan gitu ya dalam praktek muamalah gitu ya. Larangannya juga sangat keras sekali gitu ya, baik dalam Quran ataupun dalam hadis gitu ya. Jadi fasilitas ini kita tiadakan, maka konsep yang kita buat adalah cash basis. Jadi berdasarkan cash-nya saja yang tersedia.
Jadi saya mau beli 5 lot tadi saham Telkom yang secara rupiah itu 1.100.000, maka saya nggak bisa pakai yang 100.000-nya itu untuk beli saham Telkom. Kalau yang investor konvensional, hari itu juga bisa beli saham Telkom, 5 lot, ya, bisa beli semuanya, ya. Tapi dengan ada fasilitas pinjaman dari sekuritas. Tapi yang konvensional itu, yang syariah itu nggak bisa. Jadi kalau saya 5 lot belinya karena uang saya nggak cukup, ya sudah, saya nggak bisa beli saham Telkom, saya kurangin lotnya. Caranya kita kurangin lotnya, jadi misalkan saya cukup cuma beli 3 lot misalkan, ya sudah, uang saya cuma ada 1 juta, belinya 3 lot saja, ya mungkin kalau dirupiahkan cuma 800.000 misalnya, seperti itu. Nah, atau kita coba praktekkan gitu ya, kita coba praktekkan langsung ke platformnya, ya. Di sini kalau kita lihat ya, ini di sini kita lihat uang sisanya, ini yang buying power, kursor saya kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 390 ribuan uang yang tersedia ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli sahamnya apa ya, BRIS misalkan ya, Bank Syariah Indonesia, ya saya coba beli saham Bank Syariah Indonesia yang harganya 1.600-an gitu ya. Saya coba beli di sini yang banyak-banyak 5 lot misalkan. 5 lot ini secara kalau kita rupiahkan kurang lebih 800 ribuan, 840 ribuan ya. Nah, ketika saya beli ini, kalau kan ke investor konvensional itu bisa beli nih 5 lot ini. Cuma kalau yang syariah kita coba, kita beli ya. Kita coba input, kita confirm order. Nah, maka muncul nih di atas sini ya. Ini ada pop-up muncul seperti ini. Jadi di sini tidak boleh menggunakan fasilitas ini. Nah, di situ di Al-Baqarah ya, di Al-Baqarah bahwasanya halallahu bai'u haram riba gitu. Jadi diharamkan riba lah gitu, atau interest atau bunga ya. Jadi fasilitas ini ditiadakan. Oke. Terus yang berikutnya selain cash basis itu juga menurut fatwa ya, di fatwa itu ya, itu dilarang ataupun menggunakan fasilitas short sale. Ya, bukan transaksi jangka pendek, bukan. Jadi ini fasilitas juga yang mana mungkin investor konvensional bisa juga mengajukan fasilitas ini. Jadi minjem dulu saham ke sekuritas, tapi dia harus balikin lagi ke sekuritas. Ya misalkan contoh saya bukan pemegang saham Telkom, saya bukan investor Telkom, tapi saya bisa jualan Telkom. Kita yang mungkin yang nggak ngerti fikih muamalah pun gitu ya, secara rasional mungkin kok agak menjanggal ya, agak aneh ya, kok nggak wajar ya. Orang bukan pemegang sahamnya tapi bisa jualan sahamnya, kan gitu ya. Nah, tapi secara fikih muamalahnya emang ini termasuk bai'al ma'dum atau bai'al maksyub ya. Ini dilarang gitu ya, tidak boleh. Nah, jadi ketika kita misalkan menggunakan fasilitas ini ke sekuritas, otomatis akan di-reject juga ataupun nggak bakal di-approve lah istilahnya gitu. Dan akan muncul pop-up seperti ini juga. Ya, misalkan kita coba simulasikan lagi. Jadi misalkan saya kalau lihat di portofolio di sini ya, kita lihat portofolionya. Di portofolio cuma ada saham tadi Panin sama saham Jata ya. Nah, misalkan saya cuma punya dua saham ini, mengajukan fasilitas dan saya mau jual Telkom misalkan, ya. Saya mau jual. Ini saya rubah dulu ini ya, gitu ya, warnanya dari merah ke hijau. Jadi kita kasih warna supaya jadi pembeda dan tidak salah gitu ya. Kalau merah itu untuk beli, kalau yang warna hijau ini sell untuk jual. Saya coba jual 1 lot BRI, kita nggak punya ya, BRI misalkan. Bukan BRI, Bank Syariah Indonesia. 1 lot di harga misalnya 167 gitu ya. Kita langsung jual, confirm. Otomatis fasilitas ini akan ke-reject juga. Di sini dilarang menurut hadis. Hadis Khamsah dari Hakim bin Hizam.
Jadi lah Tabi Malaysia Indah, kita nggak boleh tuh jual barang yang bukan milik kita gitu ya. Jadi dilarang tuh, nggak boleh bel makdum itu nggak boleh ya. Mungkin praktek fikih muamalahnya zaman dulu itu udah ada, namanya bel makdum gitu ya. Nah kalau zaman sekarang di bursa itu prakteknya ya short selling ini. Nah dan itu dilarang. Oke, nah terus berikutnya ini mekanisme tawar menawarnya. Ya, tadi yang sekilas tadi saya sempat jelaskan, bahwa saya di sini investor ya antara pemegang saham yang sudah punya sahamnya dengan investor yang baru ataupun yang belum punya sahamnya akan dipertemukan dan akan melakukan tawar menawar. Ya, jadi tampilan saya ini sama seperti yang tadi saya di iTrade tadi ya. Ini saya capture saya supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas gitu ya. Di sini aturannya gitu. Jadi tawar menawarnya itu sepertinya sebetulnya itu sama seperti di pasar tradisional. Ya, tawar menawar negosiasinya itu sama. Cuma di sini juga diatur lah oleh bursa cara nawarnya. Ya, cara nawarnya. Jadi nggak bisa sembarangan nawarnya angkanya gitu ya diatur gitu. Nah, diaturnya ada istilah fraksi harga gitu ya. Yang mana tawar menawarnya itu nggak bisa sembarangan. Jadi kalau harga misalnya di atas 5.000 gitu ya, itu nawarnya itu juga diatur. Nggak bisa saya nawar 5.000 Rp10 gitu. Nggak bisa. Jadi harus kelipatan dari 25. Jadi 5.000 25. Kalau ada nawar lagi lebih tinggi itu di 5.050. Jadi terus naikkan 25. Jadi aturannya diatur lah cara nawarnya. Nah, sebelum ke situ saya jelaskan lagi yang ini. Jadi ini mekanismenya. Jadi tawar menawarnya di sini diprioritaskan adalah harga dulu. Jadi yang diprioritaskan harga dulu baru waktu. Misalkan contoh, kalau dari sisi pembeli itu yang nawar paling tinggi pasti akan ditaruh di antrian yang paling atas. Ini bid ini kolom investor yang sedang antri untuk nawar beli. Nah, yang over ini investor yang antri lagi mau jualan. Ya, jadi ini udah punya sahamnya semua nih, udah pemegang saham semua. Kalau diperhatikan angkanya semakin bawah semakin tinggi, kalau yang bid ini semakin bawah semakin rendah. Ya. Jadi di sini prioritasnya adalah harga dulu. Jadi investor yang nawar paling tinggi akan di atas, investor yang menjual lebih murah itu akan ditaruh di atas. Nah, di sini lagi tawar-menawar belum ketemu nih yang nawar paling tinggi di 1.510, sedangkan yang mau jual di 1.515. Masih ada selisih 5 perak belum ketemu nih, belum pas negonya. Atau tawar-menawarnya belum sepakat. Nah, ini akan terjadi seperti ini terus ya. Jadi ketika nanti setelah yang nawar beli ini ada 839 lot ini habis, maka yang 1.505 akan naik ke atas. Itu ya. Begitupun sama ketika misalkan investor yang jualan di 1.515 itu selesai habis ada 5.000-an, maka nanti berikutnya yang 1.520 akan naik ke atas. Terus seperti itu. Ya. Jadi indikasinya di sini kalau misalkan dari sisi yang beli ataupun dari sisi over ini semakin habis gitu ya, dia habis antrian kedua habis, antrian ketiga habis, keempat habis terus, ini harganya kemungkinan sedang mengalami kenaikan. Jadi demand-nya terlalu banyak gitu atau mendominasi dari permintaan ataupun investor banyak yang lagi minat atau lagi banyak menawar beli gitu. Nah, ini praksi harganya, kalau kita lihat ya, harganya dari yang di bawah 200 itu praksinya 1. Jadi tawar menawar yang diatur gitu ya. Jadi harganya yang misalkan harga 90, ya naik turunnya 1 rupiah, 1 rupiah. Yang 200 sampai 500, 2. Yang 500 sampai ke 2000-an itu 5. Dari 2000 sampai 5000 itu 10 kenaikannya. Dan dari yang di atas 5000 itu 25. Kalau kita coba cari di sini gitu ya, saham-saham yang misalkan ini saham Bank Besar Indonesia ya. Ini kalau kita perhatikan ini naiknya fraksinya 5 rupiah, 5 rupiah.
Ya, jadi dia di antara di kisaran di bawah 2.000 gitu ya, 500 sampai 2.000. Jadi dia kenaikannya itu di sini boleh naik, boleh turunnya, tawar menawarnya gitu ya. Kalau kita mau nawar lebih tinggi lagi, naikin Rp5. Kalau mau kita nawar lebih murah lagi, kita turunin Rp5. Jadi naik turunnya Rp5, Rp5, Rp5. Gitu ya. 61670, 1665 gitu ya, turun Rp5, ini turun lagi Rp5, terus seperti itu. Begitupun di sisi yang over juga sama. Rp5, Rp5, Rp5. Oke. Nah, nanti ini aturan tawar menawar ini insya Allah nanti Bapak Ibu juga pasti akan hafal dengan sendirinya. Kalau biasa beli saham-saham yang mungkin saya biasa beli harga saham yang di bawah 200 itu ya naiknya Rp1 kayak gitu. Ini cuma untuk membantu ataupun kita tahu aturan ini supaya nawarnya nggak salah gitu, ketika inputnya. Walaupun nanti ibu, misalkan bapak ibu nggak tahu nih karena baru pemula gitu jadi investor, ya saya input 5.001 gitu misalkan. Nah itu juga sistemnya otomatis akan reject juga karena tidak sesuai dengan aturan. Nah ini contoh ya, harganya di bawah 200, dia fraksi harganya Rp1 ya, naik turunnya Rp1, yang di harganya di bawah 2.000 gitu ya, itu juga naiknya ya turun. Nah, ada aturan lagi yang dibuat oleh bursa, itu batas auto reject ini sebenarnya untuk mitigasi para spekulan gitu ya, karena ini juga untuk mitigasi itu. Jadi nggak bisa para spekulan itu ataupun di market harga saham itu naiknya langsung tiba-tiba atau turunnya tiba-tiba 100% misalkan. Atau naiknya 100% seperti itu. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, jadi diatur ada batas auto reject. Ya. Jadi semakin ke sini otoritas itu membuat aturan yang semakin comply dengan syariah sebetulnya, gitu ya. Jadi ini kita saat ini memang selama pandemi turunnya ini dirubah. Jadi turunnya hanya sampai 7%, tapi nanti akan normal kembali ke simetris, jadi naik turunnya sama, gitu ya. Tapi saat ini masih 7%, jadi nanti akan perlahan akan berubah dan kembali seperti normal lagi. Jadi saham boleh naik sehari itu di maksimum 35%. Kalau harganya yang antara 50 sampai 200 ya, itu sehari boleh naik 35% dan turunnya pun 35%. Jadi ketika ada kenaikan penurunan yang di luar ataupun yang signifikan ataupun melebihi dari batas auto reject-nya, itu pasti akan diberhentikan perdagangannya. Begitupun harga yang di atas 5.000 itu boleh naik 20% sehari dan turun pun 20%. Tapi saat ini selama pandemi turunnya dibatasin 7%. Semua dari harga-harga yang 50 sampai di atas 5.000 itu auto reject-nya saat ini dibatasin 7% semuanya. Dipukul rata 7%. Ya, tapi kalau pandemi sudah selesai mungkin bisa jadi normal kembali. Ini hanya pengecualian di saham-saham yang ber-IPO ya, sehari 2 hari itu bisa boleh kenaikannya 2 kali lipat dari auto reject-nya. Misalkan contoh yang IPO harga di 2.000, di harga 5.000 ke atas gitu ya, harga perdananya ya itu boleh mungkin sehari 2 hari itu maksimum bisa naik 2 kali lipat. Kan sehari yang harga di atas 5.000 20%. Tapi kalau baru IPO gitu ya, baru pertama kali listing gitu ya, itu bisa sampai 2 kali lipatnya. Misalkan 40% naiknya itu masih diperbolehkan. Mungkin karena dilihat di perdananya masih banyak demand-nya yang belum terserap gitu ya, dan mereka mungkin lari ke secondary market untuk nyari di pasar keduanya, di secondary marketnya, makanya demand-nya masih membludak, masih banyak. Nah ini contohnya kalau harga misalkan Bangsa Indonesia, ya harganya di 1.500-an, boleh naik sehari di harganya maksimum 1.885 dan turun itu maksimum juga 1.405. Ya, kalau harga di ini juga sama kurang lebih ya. Jadi ada batas auto reject ini yang memang kita harus patuhi dan kita harus pahami ini juga gitu ya. Nah, ini bukti transaksi. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai investor sudah beli saham gitu ya atau jual saham, itu nanti akan dapat isi semacam laporan lah. Bukti transaksi bahwasanya saya sudah beli atau jual saham. Kita udah transaksi jual beli saham gitu ya. Nah, misalkan kayak tadi kan misalkan
kita coba beli lagi ya. Tadi saya udah beli saham Panin Dubai Syariah ya. Itu nanti di after close market setelah sesi perdagangannya tutup, itu nanti saya akan dapat TC seperti yang tadi. Ya, jadi di situ saya tahu, oh saya beli saham Panin Dubai Syariah 1 lot di harga sekian dan biayanya sekian. Gitu ya. Nah, misalkan saya beli lagi saham yang lain ya. Misalkan contoh beli saham BRIS. Kalau BRIS 1 lotnya, nah ini masih cukup lah 1 lot ya. Kita misalkan beli saham Bank Syariah Indonesia. Saya beli 1 lot, misalkan saya mau nawar misalkan. Karena saya ya boleh lah namanya juga pembeli ya, punya hak nawar, nah serendah mungkin misalkan. Saya beli misalkan di harga saya masih nawar di 1.650 misalkan. 1.650 ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 165 ribuan. Saya rubah dulu ini ke beli ya. 1 lot 1.650, ini saya rubah lagi 1.650. Saya beli, confirm. Nah, di sini statusnya tuh masih open ya, artinya masih ngantri. Begitupun tadi saham yang saya beli ya, saham yang PNBS ini pun statusnya masih open juga. Gitu ya, statusnya masih open gitu ya. Jadi kita masih antri lah ya. Nah, di sini ya kita lihat masih open gitu ya. Ini masih open. Ini saya beli tadi open. Masih antri, artinya saya belum dapat sahamnya. Nah, misalkan kalau saya mau langsung dapat, gitu berubah pikiran, saya mau beli saham Bank BRI Syariah, ya, tapi pengen langsung dapat misalkan, gitu ya. Gimana caranya? Kita tinggal lihat aja investor yang yang antri jual paling murah itu di harga berapa. Ya, di sini kita lihat yang mau jual paling murah itu di 1.675. Maka kita di sini input harganya kita berubah dulu ini. Kita masih di buy ya. Kita samakan aja dengan yang investor jual paling murah. Di 1.675 ya. Di sini saya coba diklik dulu di sini ya. Nah, ada amend gini ya, kita rubah. Yang awalnya saya tadi ngantri gitu ya, ataupun nawarnya di 1.650, saya mau rubah. Karena saya pengen dapat sahamnya gitu. Gak mau nunggu besok atau lusa atau minggu depan gitu ya. Karena saya khawatir nanti takutnya uang saya dipakai gitu kan, atau saya tarik lagi gitu ya. Jadi saya langsung transaksikan, langsung dapat 1.675. Saya input 1.675 karena saya lihat di sini investor yang mau jual paling murah itu di harga 1.675. Maka saya input 1.675. Ya, yang awalnya saya tadi lagi antri, saya rubah. Oke, saya ambil sini, langsung confirm. Muncul di sini statusnya match. Ya Bapak Ibu ya, lihat khusus saya ini match ya. Berarti saya langsung dapat. Saya beli cuma 1 lot, di situ tersedia ada 7.000 lot. Jadi kalau saya beli 1 lot masih cukup, masih ada lah yang jual itu ada 7.000 lot. Saya beli 1 lot. Ya, maka di sini portofolio saya pun langsung muncul di sini saham BRIS-nya atau saham Bank Syariah Indonesia-nya. Nah, di sini saya sudah muncul. Ya, saya punya sahamnya, sudah dapat sahamnya. Oke, statusnya match. Nah, terus kalau mau jual gimana? Tadi kita dari tadi kita tawar beli gitu ya, tawar beli gitu. Sekarang tadi juga sudah saya juga praktekkan bagaimana cara merubah gitu ya. Kalau saya berubah pikiran pengen langsung harganya langsung dapat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara jual? Misalkan tadi saya beli saham Bank Indonesia, sudah dapat sahamnya, ya itu secara fikihnya, itu hukum secara hukum fikihnya gitu ya. Itu secara risiko itu udah transfer ke saya. Jadi risiko di si produk tersebut atau di emiten tersebut itu udah melekat ke saya. Gitu ya. Jadi saya itu sudah istilah kobetnya ini kobetnya kobel hukmi. Ya, jadi kobet menerima barang si saham ini secara hukum. Ya gitu ya. Jadi saya sudah punya hak terhadap si
emiten ini atau si Bank Syariah Indonesia ini untuk saya jual kembali. Ya, karena saya sudah memilikinya. Ya, jadi tadi kan saya lagi tawar menawar, saya langsung oke, saya sepakat dengan 1.675 gitu ya. Dan ada yang jual juga di harga segitu, terjadi transaksi, dan saya langsung berkepikiran, saya langsung jual lagi sahamnya, gitu ya. Ini contoh ya, saya jual lagi, atau mungkin kalau investor saya beli ya hari ini atau bulan ini, saya mau jual lagi nanti 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, gitu ya, atau bulan depan, gitu ya. Nah, ini contoh cara jualnya gimana? Nanti tinggal dirubah sini, ya, tinggal dirubah, sell, gitu ya. Bank Syariah Indonesia, saya jual berapa? Nah, misalkan tadi kan saya beli di 1.675, ya supaya kalau untung saya jualnya di 1.690 misalkan. Jadi kan ada selisih lah lumayan Rp15 gitu ya. Rp15 yang keuntungan yang saya akan potensi keuntungan yang saya akan dapat ketika memang harganya nanti naik ke ataupun ada yang nawar di harga 1.690. Jual, confirm. Nah, di sini statusnya masih open, masih antri. Ya, saya masih antri di sini nih. Ada kurang lebih 12.544 lot investor yang mau jual di harga yang sama persis seperti saya. Ya, itu cara jualnya seperti itu ya, simple, sederhana ya, gampang. Banyak menu memang di sini, tapi ini mungkin nggak saya bahas satu-satu. Nanti kalau Bapak Ibu jadi investor syariah itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Minimal Bapak Ibu sudah tahu cara tawar menawarnya, dan platform ini Ayatul Syariah ini sudah comply dengan fatwa yang ada, gitu ya. Fatwa yang sudah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke, ini saya kembali lagi. Ini contoh TC yang akan diterima oleh Bapak Ibu ketika transaksi jual beli saham. Di sini juga ada contoh, ini contoh pembagian dividen. Jadi Bapak Ibu kalau punya saham dan kebetulan si emiten tersebut atau saham tersebut bagi dividennya, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu udah beli saham tahun lalu dan ternyata saham yang kita beli itu ternyata dia bagi dividen, nanti akan ada TC-nya atau bukan TC ya. Ya kayak bukti pembagian dividennya lah. Ini akan dikirimkan ke email Bapak Ibu gitu. Yang mana di sini nanti akan kita bisa lihat berapa sih per lembarnya. Ini Rp775. Ini 0 di belakang komanya ini diabaikan ya. Jadi 775 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita punya 1 lot berarti punya 100 lembar. Nanti tinggal dikalikan aja berapa itu yang kita dapat. Itu masih gross ya. Payment-nya di tanggal berapa, uangnya akan transferkan ke kita yang tanggal berapa, itu nanti akan kelihatan di sini. Ya, di sini contoh lever gitu ya, baginya 5.775, saya punya 57 lot atau dilembarkan jadi 5.700 lembar. Kalau secara gross itu ada 4.417.500 uang yang akan saya terima. Tapi ini masih gross, dikurangi pajak dulu 10%, jadi netnya 3.975.750. Ini kurang lebih segini uang atau yang akan kita terima dari pembagian dividen si perusahaan yang kalau memang investor punya sahamnya dan kebetulan sahamnya atau emitennya bagi dividen. Ini juga ada rapat, ya, biasanya ada perusahaan itu mengadakan rapat pembukaan saham, yang mana ini juga nanti akan dikirimkannya ke email Bapak Ibu atau ke para investor melalui email, yang mana di situ nanti ya kita bisa lihat di mana lokasi untuk pemegang rapat umum pemegang sahamnya, juga jam berapa, nanti kita tinggal datang saja, gitu ya. Nah ini contoh 20 saham syariah yang kalau kita semester kedua tahun lalu ya, karena tahun ini belum selesai, tahun 2023. Jadi kalau kita melihat performa saham-saham syariah, di sini ada 20 saham yang kita lihat ya di semester kedua tahun kemarin. Kalau kita lihat dari kita bandingkan harganya dari Desember 2021 sampai full year 2022 itu, ini kurang lebih peningkatannya lumayan besar gitu ya. 600%, 300%, ya, 200% gitu ya, di atas 100%-an. Ini nama-nama perusahaannya, ini ada bintang ini tuh dia artinya dia melakukan aksi korporasi, yang mana harganya di stock split gitu ya, harganya yang sebetulnya harganya di 77 ribuan jadi berubah jadi 21, ini ada aksi korporasi di sana. Tapi yang Bapak Ibu lihat perhatikan adalah persentase perubahannya.
Jadi ini potensi gain ataupun potensi capital gain. Jadi selain dari dividen, itu juga investor itu bisa mendapatkan capital gain kalau misalkan di tengah-tengah sahamnya dijual. Misalkan baru setahun, misalkan anggaplah saya beli selama pandemi ini saya beli saham di sini sama saham Raja gitu ya, PT Rukun Raharja Tbk. Saya beli Desember di harga 182 dan ternyata di Desember full year harganya 1045. Jadi kurang lebih secara persentase itu ya kurang lebih 474%-an. Ya capital gain yang kita akan dapatkan dari kalau memang saya jual, mungkin saya cuma beli setahun aja gitu ya. Dan sama pandemi saya beli dari 2021, 2022 saya jual. Gitu ya. Ini hanya untuk gambaran, ini bukan rekomendasi, tapi ini gambaran saham-saham yang mungkin bisa siapa tahu historinya ini berulang kembali gitu ya, saham ini membubuhkan capital gain yang cukup lumayan besar. Terus satu lagi, ini sebelum terakhir, ini CAGR, jadi saya coba hitungkan selama pandemi, karena banyak sekali sekarang itu investor-investor yang jadi investor gitu ya di selama pandemi. Anggaplah di tahun 2019 sampai 2022 gitu ya. Walaupun saat ini mungkin kita masih pandemi juga, tapi belum selesai. Nah, jadi sebenarnya tampilkan 3 emiten syariah, 3 perusahaan syariah yang mana kalau kita lihat pertumbuhan per tahunnya itu cukup lumayan bagus lah gitu ya, di atas 10% gitu ya. Ini ada BTPN Syariah 10,5%. Jadi kalau kita investasi ya selama pandemi gitu dari 2019 gitu ya sampai 2022 gitu ya, which is mungkin itu kurang lebih 3 tahunan, itu pertumbuhan aset kita itu selama tiap tahunnya berapa tumbuhnya kita bisa lihat CAGR-nya itu 10,5%. Ada di PT Chandra Asri ini 14,4%, dan yang terakhir nih ada di Bank Syariah Indonesia itu di kisaran 25,2%. Ini di luar dividen ya, saya hitung ini CAGR di luar dividen payment ya. Ini saya nggak masukkan elemen dividen ini, saya keluarkan. Oke, yang terakhir ini Aitel Syariah yang tadi sempat saya mention di awal ya. Jadi ini adalah nama produk yang kita miliki dari CGS Sekuritas Indonesia, ya Aitel Syariah, yang mana platform ini kita sudah kembangkan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan 4 fatwa yang sempat saya mention juga di awal, fatwa nomor 40, nomor 80, nomor 135 dan 138, yang mana sistem ini sudah comply dan juga tadi sudah kita praktekkan juga sesuai dengan karakteristik platformnya gitu ya, mana itu hanya bisa beli saham syariah, fasilitas-fasilitas yang masuk yang mengandung unsur riba ataupun gorornya itu juga sudah kita hilangkan semuanya gitu ya. Nah, terus di sini di Aitel Syariah ini ya, ini mungkin dari salah satu benefit ataupun ya mungkin kelebihan ataupun ya keunggulan dari sistem kami. Yang pertama, tidak ada minimum deposit gitu ya. Jadi investor silakan deposit berapa saja sesuai dengan saham yang mau dibelinya. Terus juga real time data market yang Bapak Ibu tadi lihat itu data feed itu betul berbayar ya, karena kita akadnya pakai ijaro sewa gitu ya. Jadi sewa ini dibebankan kepada para investor, yang mana ini kita free kan atau kita gratiskan. Jadi kita yang talangin gitu. Terus yang berikutnya juga secara fee transaksinya juga insya Allah kita kompetitif ya. Jadi kita tengah-tengah gitu ya, ambil rata-rata gitu ya. Mungkin ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita juga gitu ya. Terus yang jadi unggulan kita juga adalah pembukaan rekeningnya hanya dalam 1 hari, karena kita sudah full online. Jadi kita sudah simplifikasi full online, jadi pembukaan akun saham syariah sudah bisa sehari. Ya pastikan pembukaannya dari pagi ya, jangan di sore hari gitu ya, karena kalau siang hari ya sore hari itu pasti akan diproses di keesokan harinya. Jadi pembukaan akun saham syariah saat ini sudah mudah dan cepat sekali prosesnya. Ya juga omnichannel platform yang mana Bapak Ibu kalau nanti buka di desktop ataupun di mobile atau di handphone itu tampilannya kurang lebih sama, nggak ada perubahan. Jadi kita lebih familiar lah dengan tampilan kalau mungkin kita biasa di desktop, di handphone, di laptop atau di PC gitu ya. Nanti kalau kita akses ke
Yang di mobile, di handphone itu tampilannya kurang lebih sama. Ya. Dan juga ya, kita apa ya, menu-menunya itu sangat mudah digunakan atau sangat friendly user lah. Jadi begitu ya dilihat itu mungkin menu-menunya nggak begitu complicated dan memang sangat mudah sekali untuk digunakan. Baik, mungkin ini dari saya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa chat di kolom Q&A. Juga bagi Bapak Ibu yang penonton di Facebook juga silakan kalau mau komen silakan bertanya silakan komen. Baik Bapak Ibu, apakah yang bertanya silakan? Kita punya waktu kurang lebih tinggal 5 menit lagi ya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan Bapak Ibu paham dengan apa yang kita sampaikan ya dari yang sesi pertama dan juga sesi saya. Dan ini merupakan ya mungkin pertemuan pertama bagi Bapak Ibu khususnya mengenal produk syariah gitu ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu juga yang belum sempat nanti bisa ikut lagi di acara kami di minggu depan di hari Senin dan di jam yang sama. Dan juga mungkin Bapak Ibu juga bisa pantau juga untuk program-program yang kita miliki ya. Kita punya program rutin untuk para investor, untuk ya setidaknya Bapak Ibu untuk meningkatkan produk knowledge-nya gitu ya. Bapak Ibu bisa ikut program yang setiap pagi kita live di Instagram gitu ya, program BTS gitu ya. Itu kita rutin tiap pagi setiap hari jam bursa ya tentunya ya. Nanti juga di setiap hari Senin juga kita punya acara juga ya rutin itu AADS gitu ya ada apa dengan saham itu dari jam 10 sampai jam 11 acaranya. Jadi nanti untuk yang acara berikutnya saya informasikan ya Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa ya yang belum sempat hadir di hari ini itu minggu depan kita akan ada acara lagi yang sama kita mengenai investasi saham syariah dengan sumber yang berbeda ya dari Bursa Efek Indonesia. Itu kita akan coba adakan edukasi yang kedua lah gitu. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin ada yang terlambat atau yang tidak sempat hadir di sesi kali ini bisa ikut nanti di sesi kedua kami di minggu depan di hari Senin dan di jam yang sama jam 1.30 sampai jam 3.30. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk kelas pasti hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.